Bapak, Ibu sekalian, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam Zoom meeting kegiatan Hot Talks topik masa depan SDM Informatika Kesehatan di Rumah Sakit. Izinkan saya, Ina Amali Fauziah, yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada agenda sore hari ini. Kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Departemen Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK KMK UGM, berkolaborasi dengan Perhimpunan Informatika Kesehatan Indonesia atau PIKIN atau IAHI. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi hari ini kita akan bersama-sama memperdalam pemahaman mengenai arah kebijakan, kompetensi serta penguatan peran SDM Informatika Kesehatan khususnya di rumah sakit, sekaligus mendiskusikan tantangan, peluang, dan strategi kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi digital kesehatan di Indonesia. Pada hari ini, kami telah mengundang berbagai narasumber baik praktisi maupun akademisi yang ahli bidangnya. Melalui sesi ini, kita akan mendengarkan pandangan para narasumber mengenai arah kebijakan, pengalaman praktisi, hingga strategi pendidikan maupun pengembangan kompetensi SDM Informatika Kesehatan. Sekalian, Bapak Ibu, sebagai tambahan informasi, video rekaman seminar ini diunggah di kanal YouTube HPM UGM, dan selain itu, reportase sebagai bagian dari Knowledge Management bidang Informatika Kesehatan akan bisa diakses di website Simkes UGM dan HPM UGM. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan dibersamai oleh Bapak Anis Fuad BEA, yang mana beliau merupakan dosen dan peneliti dari Departemen Biostatistika, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK KMK UGM. Dengan latar belakang beliau, pendidikan kedokteran dan penelitian di bidang kebijakan kesehatan, analitik data, serta sistem informasi kesehatan. Beliau juga aktif mengajar dan meneliti serta berperan aktif dalam berbagai inisiatif penguatan transformasi digital kesehatan di Indonesia. Mungkin saya izin sapa dulu. Selamat sore Pak Anis. Apa sudah bergabung? Selamat sore Mbak Ina. Baik, selamat sore Pak Anis. Dipersilakan Pak Anis untuk memandu sesi sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, para peserta webinar yang diselenggarakan bersama antara Departemen HPM, Peminatan Simkes, kemudian IAHI, Perkomdiknas. Saya kira kita senang sekali bisa melanjutkan kegiatan belajar bersama tentang informatika kesehatan. Sore ini kita akan membahas topik yang menurut saya sangat menarik. Kita berkumpul di sini saya kira karena kita memiliki minat yang sama sebagai insan yang menekuni bidang informatika kesehatan. Salah satu area yang banyak menerapkan informatika kesehatan dengan cukup intens adalah di bidang rumah sakit. Kita tahu salah satu dampak dari kebijakan pemerintah tentang rekam jejak elektronik, kita dapat melihat implikasinya yang ada di rumah sakit, yaitu dorongan untuk menerapkan rekam jejak elektronik. Dan penerapan ini tidak terlepas dari keberadaan yang rumah sakit seperti SDM yang menempuh bidang kesehatan. Hari ini kita akan belajar bersama. Apakah sudah hadir semuanya di sini ya? Mas Dodi, apakah sudah hadir? Assalamualaikum Mas Anies, sudah hadir. Waalaikumsalam. Suara saya di sana gimana Mas? Ini saya sedang di stasiun kereta. Oh ya, oke. Saya di bandara. Suaranya masih oke. Dr. Agus, apakah sudah hadir? Belum ya? Atau belum hadir Pak Anis? Ya, oke. Mas Rahi, apakah sudah hadir? Siap, sudah. Alhamdulillah. Sip deh. Ya, teman-teman, saya kira nanti kita akan bertemu dengan 3 narasumber yang keren-keren ini. Saya kira mereka banyak berkecimpung dalam bidang informatika kesehatan di rumah sakit, dan nanti akan kita mulai dulu dengan Mas Rudi. Jadi, Mbak Ina bisa ditampilkan CV ya. Saya tidak membaca CV satu persatu ya. Tapi saya teringat kenal Mas Dodi pertama kali itu waktu tahun berapa di RSUD itu ya. Beliau sebagai
ahli informatik yang memang dari awal itu saya kenal sudah menekuni bidang informatika kesehatan di rumah sakit. Mungkin kenal dengan saya mungkin tahun berapa Mas Dudi ya? Proyek di Mungkin udah Aceh 20 sepertinya tahun. Mas ya. Kenapa? Proyek tsunami di Aceh ya mungkin kita kenal ya, 2006-an gitu. 2006 ya, jadi saya kira hampir 20 tahun yang lalu lah, hampir 20 tahun yang lalu. Jadi saya kira kalau misalnya kita meminta Mas Dodi bicara tentang arah kebijakan tentang SDM informatika di rumah sakit, tidak ada salahnya juga kalau Mas Dodi juga akan menyampaikan tidak hanya masa depan, tetapi masa lalu juga, perjalanan dari dulu sampai sekarang ini seperti apa. Jadi saya kira akan banyak cerita yang menarik. Dan kali ini Mas Dudi akan menyampaikan dari perspektif karena beliau di RSUP Dr. Sarjito. Tapi saya kira dalam aktivitas sebagai tim pengembang, banyak karya Mas Dudi itu yang sekarang juga diadopsi tingkat nasional. Karena RSUP Dr. Sarjito saya kira sebagai rumah sakit medikal menjadi salah satu rujukan bagi rumah sakit lain dalam pengembangan inovasi, termasuk misalnya sistem telemedicine maupun sekarang berbagai macam inisiatif yang ada di Kemenkes. Saya kira serta banyak. Nah, tanpa berpanjang kata, nanti cerita detailnya juga bisa didengarkan saat kita nanti diskusi. Monggo silakan Mas Dudi menyampaikan ceritanya dalam 20 menit ke depan. Nanti setelah itu kita akan sambung dengan narasumber lain, Dr. Agus dan Mas Yayo. Nanti kemudian baru kita baca. Silakan Mas Dudi, monggo. Terima kasih Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya Dodi Naftali. Tadi sudah disampaikan Mas Anies gitu ya. Saya sehari-hari bertugasnya sih di Sarjito, tapi sebenarnya saya sudah berkecimpung di sistem informasi rumah sakit itu sejak 2002 ya. Tadi yang Mas Anies tulis hanya yang 5 yang di Aceh itu karena mungkin kita ketemunya di sana ya dulu tahun 2006. Tapi sebenarnya saya dari tahun 2002 itu sudah ikut mulai sistem informasi manajemen rumah sakit di berbagai rumah sakit di Indonesia ya, baik dari paling barat tuh Aceh, paling timur mungkin di daerah Kalimantan ya. Jadi udah mungkin 20-an lebih gitu. Sebelum akhirnya saya 2013 bergabung di Sarjito. Nah, di sini saya akan diskusi sharing cerita tentang kita ya. Saya masuk juga dalam SD Informatika ya. Kalau Mas Anies itu S2-nya Informatika juga ya. Beliau kan dokter. Enggak apa kita akan sharing. Ya. Saya ngambilnya informatika kedokteran ya, medical Oh iya, informatics. Biasanya dosen ya malah ya. ya kalau ketemu dengan teman-teman global mereka nyebutnya informatician. Padahal saya juga enggak informatik banget sebenarnya, lebih sebagai orang kesasar. Ya, terima kasih. Jadi emang SD Informatika ini sudah sangat menarik ya saat ini karena banyak hal dengan perkembangan saat ini itu banyak kebijakan itu mengaitkan dengan profesi SD Informatika. Yang paling jelas itu adalah dari Kementerian Kesehatan sendiri, itu transformasi digital itu masuk dalam agenda strategis nasional. Jadi karena Pak Budi Menteri Kesehatan saat ini itu beliau sangat concern terhadap transformasi digital. Dan juga sekarang ini ya setelah ada transformasi digital itu kan juga sistem informasi rumah sakit yang zaman dulunya masih manual ya, ini sekarang sudah dipaksa untuk memulai ke digital. Bahkan itu menjadi sebuah syarat bagi rumah sakit agar memiliki sistem informasi berbasis digital. Rekam medisnya harus semua sudah elektronis. Jadi sini sistem informatika ini memegang peranan yang sangat penting dalam tata kelola digital rumah sakit. Mungkin nanti kalau teman-teman lihat ya saat ini kalau di rumah sakit itu sepertinya sudah sangat sulit kalau menjalankan operasionalnya tanpa adanya sistem informasi. Banyak dasar regulasi pemerintah yang berkaitan dengan SD Informatika. Ini saya mencatut beberapa. Yang lama itu ada dari tahun 2009 itu sudah ada tentang Undang-Undang 36 tahun 2009 itu ada membahas tentang mengamanatkan pengamanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya kesehatan, termasuk sistem informasi kesehatan. Kemudian 2014 itu juga ada menetapkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan nasional. Ya tentu saja karena sistem informasi kesehatan nasional ini adalah sebuah produk dari sistem informatika, maka ini membutuhkan SDM kompeten ya di bidang informatika kesehatan. Juga 2013 itu ada, ini kebalik ya, harusnya nomor 2 tadi 2013, tapi nggak apa.
2013 itu Kemenkes mengeluarkan standar implementasi SIM-RS. Di sana sudah agak lebih jelas. Jadi di sana tuh sudah ada item-itemnya, modul-modulnya, apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Dan di sana juga ada semacam harapan ya agar rumah sakit itu memiliki sistem informasi sendiri, baik dengan membeli atau mengembangkan sendiri atau dengan mengadopsi dari open source. Kemudian berlanjut tahun 2022 tentu saja tentang rekam medis elektronis ini yang sempat heboh memaksa seluruh rumah sakit di Indonesia dipaksa ya waktu itu saya lupa di akhir 2022 itu semuanya harus sudah menggunakan RME. Itu juga membuat membuat rumah sakit itu kebutuhan akan SD informatika itu menjadi sangat besar. Kemudian ada juga tentang KMA 2020 tentang standar profesi rekam medis dan informasi kesehatan. Itu juga ada bagian tentang SD informatika kesehatan dan terakhir tentu saja yang mungkin Bapak Ibu teman-teman yang sekarang sudah tahu tentang KMK Kementerian Kesehatan tentang satu sehat. Tentang satu sehat ini itu pemain utamanya itu adalah tenaga IT ya sistem informatika. Karena di sana sudah harus mulai RME, sudah fully digital, kemudian harus berintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, di mana semua data medis rumah sakit itu secara elektronis itu dikumpulkan di Kementerian Kesehatan. Jadi sangat SD informatika ini sudah berada di tracknya, itu kebutuhan terhadap SD informatika ini sangat penting berdasarkan beberapa regulasi tadi. Ini saya cerita sedikit sejarah perkembangan sistem informasi rumah sakit. Sebenarnya saya kalau mulai mengerjakan sistem informasi rumah sakit itu di era 2000-an. 90-an saya belum selesai. Saya selesai tahun 2000. Tapi kalau pada saat 2000 kita masih mendapati masih banyak rumah sakit itu yang masih sistemnya tuh era-era belakangan. Jadi di mana tidak semuanya menggunakan sistem informasi. Jadi masih banyak manual ataupun kalaupun misalnya menggunakan komputerisasi itu biasanya menggunakan tool-tool yang sederhana. Bahkan menggunakan misalnya waktu itu sudah ada kayak Lotus ya atau The Best itu sudah ada hingga tahun 2000. Kalau 2000 ini sudah mulai sedikit berkembang. Kalau dulu di 90-an itu kan yang penting ada catatan data pasien. Kemudian dia bayar berapa gitu. Paling sebatas itu. Tapi tahun 2000 itu sudah mulai berkembang, jadi sudah mulai terintegrasi. Dia sudah punya terintegrasi, maksudnya antar area. Jadi data itu bisa bergerak dari dia masuk ke pendaftaran, kemudian nanti dia ke pelayanan, ada input datanya, dan sehingga nanti sampai juga ke pembayaran ya, ke ending. Walaupun pada saat itu belum terlalu lengkap, belum terintegrasi secara full. Jadi karena memang masih belum ada kebutuhan pada waktu itu. Bahkan waktu itu juga masih banyak orang ya yang belum mengenal komputer. Mungkin kalau di Jawa biasa, tapi mungkin di beberapa daerah lain yang pada saat itu masih banyak juga yang belum mengenal komputer. Nah, hingga tahun 2010 ini mulai muncul rekam medis elektronis. Rekam medis elektronis walaupun belum ada Permenkesnya, tetapi rekam medis elektronis sudah dimulai. Sudah banyak sistem informasi di rumah sakit yang sudah mulai memanfaatkan RME. Dan ditambah tahun 2000 ini saya membuatnya memang eranya per 10 tahun. Tapi sebenarnya banyak katalis di antara itu. Misalnya tentang penerapan JKN ya, bridging JKN itu di 2014 awal, 2013 akhir itu juga membuat katalis perkembangan sistem informatika itu menjadi semakin pesat. Kemudian di tahun 2020 itu masa-masa COVID ya, masa-masa semuanya serba digital. Ini juga dulu kita nggak menduga bahwa pembelajaran seperti ini, sharing seperti ini bisa dilakukan dari mana saja. Itu memang dimulai pada masa COVID dan itu memang banyak perkembangan. Satu Sehat lahir di tahun 2022, kemudian sekarang ini sudah mulai ada pandangan tentang pemanfaatan AI dan Big Data. Nah, ini sekarang kita berada di era ini, 2020-an, di sini perkembangan sangat pesat. Jauh mungkin kalau orang-orang dulu ya, seperti saya, Mas Anies, mungkin Pak Tayo juga, itu di 2000 dulu kan masih sederhana, sekarang sudah semakin luar biasa. Di rumah sakit, itu pengembangan sistem informasi itu beragam. Ini saya bagi dalam 4 bagian saja. Jadi ada memang rumah sakit yang karena memang core bisnisnya adalah rumah sakit itu bukan IT, dia pelayanan kesehatan, masih ada rumah sakit yang dia bekerjasama dengan vendor. Jadi vendor itu menyediakan sistem informasi di sana. Tentu saja nanti SDM informatika yang terlibat di sini itu ada 2 pihak sebenarnya. Ada di sisi vendor sebagai pengembang, juga ada dari sisi rumah sakit sebagai PIC ya, PIC dari vendor tersebut.
Ada rumah sakit yang menggunakan SIM RS vendor sepenuhnya, jadi semuanya punya vendor. Ada juga yang dia parsial ya. Parsial itu maksudnya misalnya dia dari pelayanan itu pakai vendor atau pakai sendiri, tapi nanti di back end-nya menggunakan vendor atau sebaliknya. Kemudian karena saat ini tuh sudah banyak juga sistem informasi rumah sakit yang bisa didapatkan secara bebas di luar ya. Mungkin saya kalau nyebut merek ada dari Kementerian Kesehatan itu ada Simgos, kemudian dari yang non pemerintah juga ada seperti Hansa yang bisa di download secara bebas. Itu membuat rumah sakit bisa menggunakan sistem open source ya. Jadi dengan mendownload sistemnya itu nanti saya bagi dua. Ada yang rumah sakit yang hanya misalnya ambil, install, kemudian mereka ya pakai saja, tidak ada modifikasi. Jadi manfaatkan apa yang sudah tersedia. Jika mungkin ada keinginan penyesuaian, biasanya itu disampaikan kepada tim pengembangnya, nanti tinggal tunggu tim pengembang untuk melakukan modifikasi. Tapi yang di bagian dua itu agak lebih extend, agak lebih tinggi. Jadi selain dia mengadopsi sistem open source, rumah sakit itu juga sudah mulai memiliki tenaga pengembang sendiri. Nah, di sini mereka sudah mulai melakukan pengembangan juga sesuai kebutuhannya. Karena biasanya kalau dari open source itu bisa jadi ada beberapa hal yang belum memenuhi kebutuhan rumah sakit. Dan yang sekarang juga sudah mulai banyak itu adalah pengembangan secara mandiri, secara penuh mandiri. Jadi di mana rumah sakit itu menganggap bahwa tenaga SDM IT ini menjadi penting bagian dari rumah sakit, maka mereka membentuk instalasi sendiri ya, satuan kerja sendiri untuk IT. Nah, di mana tim IT ini nanti bertugas untuk mengembangkan sistem bagi rumah sakit tersebut. Ya, ada yang dia pengembangan mandirinya itu dilakukan full dari tenaga SDM rumah sakit, ada juga dengan melibatkan konsultan. Ya, tetapi semua source dan sumber daya itu dipegang oleh rumah sakit. Sebenarnya yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah yang pengembangan mandiri penuh, walaupun kita harus memahami bahwa tidak semua rumah sakit memiliki kebijakan yang sama. Nah, di sekarang ini di Indonesia ya, saya juga bergabung dalam komunitas ya. Saya bergabung dalam komunitas teman-teman IT rumah sakit. Itu melihat kondisi sistem di rumah sakit itu beragam macam-macam. Ada yang implementasinya itu ada yang dikembangkan sendiri oleh tim internal rumah sakit, ada juga yang melibatkan vendor. Kemudian tingkat kematangannya juga beda-beda. Ada yang masih berkutat di administrasi dan billing. Pokoknya pasien bisa terdaftar, tercatat, bisa kalau BPJS dia bisa membuat SEP, keluarkan klaim, billing sebatas itu. Tapi sebagian besar sudah menuju ke rekam medis elektronis karena sudah ada Permenkes terkait ini. Kemudian yang paling beragam juga adalah ketersediaan SDM IT di rumah sakit. Kita masih banyak teman-teman di rumah sakit itu yang tenaga SDM-nya itu sangat minim. Jadi di sana mungkin hanya ada tersedia dari 1 atau 2 staff ya, mungkin paling banyak 5 gitu. Yang mereka ada yang sebagian besar sih yang kalau yang jumlahnya sangat kecil itu mungkin tidak sampai mengembangkan secara mandiri. Biasanya memanfaatkan sistem open source, kemudian dimodifikasi atau dengan vendor. Tapi ada juga rumah sakit yang sedang, istilahnya sedang, yang dia sudah mulai memiliki tim IT kecil. Jadi kalau yang di atas ini bisa jadi itu IT-nya itu tidak merupakan sebuah unit sendiri, tetapi dia menempel misalnya kepada bagian keuangan atau bagian rekam medis ya. Mereka staff dari satuan yang lain. Tapi kalau di yang sudah tingkat menengah, biasanya sudah mulai berbentuk sebuah satuan kerja. Satuan kerja ini bisa jadi juga di bawah uh, bidang yang lebih besar. Tapi dia sudah punya tim IT. Nah, di sini biasanya sudah mulai maju, sudah bisa mengembangkan sistem secara mandiri atau mengadopsi dari open source dan kemudian dimodifikasi. Dan tapi juga sekarang sudah banyak rumah sakit yang menyiapkan resource yang cukup untuk memiliki unit IT khusus ya. Jadi punya belasan staff ya. Misalnya kayak sekarang di Sarjito itu di kami itu sekitar 60-an orang itu IT. Jadi memang arah pengembangan arah kebijakan rumah sakit itu sudah mencakup terhadap pengembangan IT. Jadi punya kebutuhan dan concern yang besar terhadap IT. Dan memang harapannya kita di sini, jadi di bagian bawah ini bahwa di mana rumah sakit itu care ya, concern terhadap kebutuhan SDM informatika di institusinya. Nah, rumah sakit dalam menghitung kebutuhan IT itu memang beragam metodenya, tetapi ada yang mempertimbangkan seluruh hal ini ya. Ini saya buat ada 7 poin, 6 poin maaf. Ada juga yang mungkin hanya beberapa. Tapi sebagian besar memang
menganalisa dari 6 poin ini. Misalnya yang pertama tentang ruang lingkup dan kompleksitas sistem. Jadi seberapa besar rumah sakit akan membutuhkan SDM-nya, SDM IT maksudnya, dia akan menentukan ruang lingkup sistemnya itu sebesar apa. Apakah memang dari front end sampai back end, bahkan mungkin rumah sakit pendidikan nanti sampai juga pendidikan atau nanti berkolaborasi juga dengan universitas-universitas misalnya, itu akan berimbas kepada berapa SDM IT yang akan di hire ya atau akan dibutuhkan dalam hal ini. Dan kemudian juga memperhatikan spesialisasi dan peran. Kalau dulu ya waktu masih mungkin sebelum masa-masa era-era 2010 mungkin ke bawah itu IT itu diketahui orang pokoknya anak IT ya. Dia punya spesialis itu peran khusus. Pokoknya anak IT itu harus bisa semua. Dia harus bisa bikin aplikasi, programming, ya bisa bikin desain database, bisa user yang bagus. Kalau ada printer rusak dia juga harus bisa perbaiki ya. Bahkan nanti kalau manajemennya mau presentasi harus nyiapin juga proyektor gitu dan lain-lain. Mungkin nyiapin PowerPoint juga gitu. Nah, ini sekarang rumah sakit harus sudah mulai mempertimbangkan tentang spesialisasi dan peran karena memang SDM informatika itu juga beragam. Ada yang memang dia spesialisasi dari hardware, misalnya ada tentang coding, programming ya atau analis gitu. Jadi tidak bisa disatukan karena semua punya peran sendiri sehingga kebutuhannya juga menjadi spesifik. Kalau dulu mungkin 2-3 orang merangkap semua jadi Superman gitu. Kalau sekarang nanti dia ada bidang-bidangnya, nanti ada yang mewakili masing-masing tugas ini. Kemudian rumah sakit juga akan menghitung kebutuhan SDM informatika itu berdasarkan volume transaksi, infrastruktur, dan jumlah pengguna di institusinya. Maksudnya jika volume transaksinya besar, tentu saja nanti sistemnya juga akan besar, kemudian kebutuhan SDM-nya, kebutuhan biayanya akan berbeda dengan volume transaksinya sedikit. Kemudian infrastruktur juga demikian, semakin besar rumah sakitnya, maka jumlah infrastruktur itu semakin bertambah. Maka kebutuhan SDM informatika juga akan semakin bertambah. Demikian juga penggunanya ya. Kalau rumah sakitnya karyawannya 3 ribuan seperti Sarjito, tentu saja eh, perbandingan persentase SDM IT-nya itu disesuaikan. Karena kalau misalnya karyawan 3.000, 1% aja ada trouble, itu kan berarti ada sekitar 30 ya. 30 orang gitu. Tentu saya membutuhkan SDM informatika yang lebih besar. Juga yang poin berikutnya adalah kemampuan anggaran dan sumber daya finansial. Karena memang tidak rumah sakit berbeda-beda. Ada yang dimiliki oleh pemerintah, ada yang dimiliki oleh swasta, ada yang pribadi, yayasan dan lain itu ketersediaan anggaran dan sumber daya finansialnya itu kebijakannya bisa berbeda dan itu akan berimbas terhadap alokasi tenaga SDM informatika yang akan dilibatkan dalam eh, mendukung pelayanan mereka. Kemudian tentang kualitas dan waktu. Ini maksudnya adalah eh, saat ini ya perkembangan IT di dunia kesehatan di Indonesia itu kan sedang kejar-kejaran. Semuanya kualitasnya harus tinggi, RME-nya harus full, semua data tersedia. Waktunya juga sempit. Pengembangan itu hitungannya sekarang bukan bulanan lagi, tapi bisa hanya beberapa pekan atau bukan kadang hari ya. Kalau rumah sakit vertikal itu kadang hari. Misalnya Pak Menteri menyebutkan nih besok kita akan begini harus selesai pekan depan. Nah itu hitungannya hari. Nah kualitas sistem yang akan dihasilkan beserta waktu penyelesaian yang diharapkan itu menentukan juga jumlah tenaga SD informatika yang akan dibutuhkan. Ya, tentu saja kalau semakin cepat, butuh bagus, ya jumlahnya lebih besar. Tapi kalau memang mau santai saja, misalnya pengembangan aplikasi sistem registrasi rawat jalan ini nggak buru-buru nih 6 bulan ya, mungkin 1-2 orang selesai. Tapi kalau yang lengkap banyak dan waktunya juga sempit, maka jumlah juga akan lebih besar. Dan yang berikutnya adalah ini hal juga menarik adalah perkembangan dan penguasaan teknologi serta regulasi. Saya mulai berkecimpung di IT rumah sakit itu pokoknya IT rumah sakit itu bisa melakukan code gitu, select database, update, edit, delete ya, menampilkan dalam aplikasi gitulah. Itu sudah cukup. Tapi sekarang di masa sekarang sudah tidak mencukupi lagi. Sistem sistem di rumah sakit itu sekarang sudah mulai berkembang. Dia harus bisa interoperabilitas terhadap sistem eksternal, kemudian dia bisa berintegrasi dengan alat-alat medis, juga masalah security, itu kebutuhan terhadap teknologi dan regulasinya itu semakin tinggi sehingga butuh peran yang lebih spesifik ya, peran lebih spesifik. Kalau dulu misalnya sistem administrator ya dia cukup menguasai bagaimana mengelola infrastruktur server, tapi sekarang nanti ada subnya lagi sistem administrator tapi yang khusus di security misalnya, atau programming yang khusus security, nah, itu ya, atau programming yang
khusus untuk integrasi dengan alat-alat medis. Itu dia semakin spesifik sehingga ini juga berpengaruh terhadap kompetensi dan jumlah SDM yang akan dipersiapkan. Nah, ini jadi SDM informatika kesehatan itu saat ini sudah sangat strategis. Banyak sebenarnya bidang-bidang yang hal-hal yang perlu diperhatikan, tapi ini saya bagi 4 saja. Yang pertama adalah posisinya sebagai penyedia, pengolah, serta penjaga data beserta interoperabilitas data tersebut dengan sistem eksternal. Maksudnya ini yang sangat dasar. Sangat dasar tuh pokoknya bisa bikin aplikasi, itu bisa input data, kemudian diolah, tampilkan, kemudian dijaga keamanannya dari bocoran dan lain-lain, juga disiapkan agar dia bisa integrasi dengan sistem yang lain. Nah, yang berikutnya itu adalah tadi ini hanya istilahnya hanya kebutuhan data saja. Yang naik lagi adalah dia harus mampu mendukung efisiensi operasional dan pelayanan di rumah sakit. Jadi bagaimana misalnya alur pelayanan yang dulunya seperti apa, step-stepnya panjang, itu dengan SDM informatika itu harus mencari cara agar menyiapkan sistem yang bisa membuat ini lebih efisien operasionalnya dan juga lebih efektif, sehingga dan juga nanti bisa memberikan informasi yang baik terhadap manajemen rumah sakit. Kemudian nanti extend lagi juga SDM informatika itu harus mampu menjadi penghubung antara kebutuhan klinis, karena di rumah sakit itu adalah misalnya pelayanan klinis dengan teknologi informasi. Ini juga sebuah posisi strategis yang khusus juga ya. Mungkin banyak ada teman-teman dia bisa coding, bisa bikin program bagus-bagus ya, baik-baik. Tetapi mungkin begitu menerjemahkan antara kebutuhan klinis dengan sistem yang akan dikembangkan itu memang perlu analisis yang berbeda. Dan yang terakhir, karena sekarang adalah gegap gempita tentang transformasi digitalisasi kesehatan, maka ini juga posisi strategis dari SDM Informatika Kesehatan untuk mampu menjadi penggerak transformasi digitalisasi di rumah sakit. Kemudian SDM Informatika itu setelah misalnya lulus atau berkecimpung masuk ke rumah sakit itu apa sih, menjadi apa di sana ya. Jadi sebenarnya kalau pada awal mungkin biasanya kita berpikir tentang spesialisasi profesi yang berkaitan dengan keahlian kita saja, misalnya tentang menjadi administrator, tentang menjadi programmer, ya, database server, kemudian security, analis data, dan lain-lainnya. Ini di sini adalah karir SDM Informatika sesuai dengan pengetahuan teknisnya. Ya, di sini jadi dia spesialisasi terhadap profesinya. Di sini nanti juga ada level-levelnya. Nanti ada yang entry level, kemudian nanti ada yang intermediate, kemudian nanti ada yang expert yang udah senior. Nah, tapi juga ada karir SDM Informatika itu yang di bagian manajemen rumah sakit, menjadi bagian dari manajemen rumah sakit. Misalnya ada yang menjadi kepala satuan, bahkan ada beberapa teman itu di beberapa rumah sakit itu juga ada yang SDM informatikanya itu menjadi direktur. Saya kenal beberapa teman yang dulunya dari programmer kemudian jadi kepala IT kemudian jadi direktur, itu ada. Dan juga mampu ini mendukung pengambilan kebijakan atau saran strategis terhadap rumah sakit. Jadi tidak hanya sekedar untuk membuat aplikasi, tetapi bisa memberikan saran kebijakan. Jadi memiliki peran strategis dalam manajemen rumah sakit. Kemudian nanti juga SDM Informatika saat di rumah sakit itu memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan inovasi. Ya, di rumah sakit itu sangat beragam, itu sangat lengkap. Bisa dibilang hampir semua bisnis itu ada di sana ya. Jadi kayak hotel di sana juga ada. Di sana ada rawat inap, misalnya apa, retailer di sana juga ada, farmasi, jual beli obat. Kemudian industri ya, peracikan, kemudian tentang SDM juga di sana ada, akuntansinya juga ada, medisnya juga ada, jadi sangat lengkap. Jadi kesempatan untuk inovasi di SDM Informatika di rumah sakit sangat luas. Selain riset terhadap bisnis proses, juga bisa riset dan inovasi terhadap teknologi baru. Kita tahu bahwa teknologi di dunia ini kan paling besar tuh di driving oleh 2 hal ya, sepertinya ya, kalau saya baca-baca itu. Pertama tentang keamanan pertahanan, yang kedua tentang medis. Jadi yang mendorong perkembangan teknologi di dunia tuh biasa di 2 itu, tentang pertahanan keamanan, kemudian tentang medis. Maka nanti SDM Informatika saat berkarir di rumah sakit itu sangat punya peluang untuk melakukan ikut dalam inovasi ini. Juga bisa juga untuk optimalisasi IUMT misalnya ya, untuk alat medis dan lain-lain. Dan nanti juga akan buka kemungkinan untuk membuat inovasi-inovasi lain selain sistem yang hanya fokus kepada pelayanan. Itu sangat terbuka ya. Sekarang kan sudah zaman AI ya, bagaimana nanti aplikasi itu bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh tenaga medis, apa yang dimaksudkan pasien dengan menggunakan AI.
itu sangat terbuka di peluang ini di rumah sakit. Kemudian kita sebagai SDM informatika itu juga punya beberapa tantangan ya, baik yang memang hanya individu, tapi juga tantangan secara kolektif. Makanya saya buat ini tantangan dan isu terkait dengan profesi SDM informatika. Yang ini saya ambil 4 saja yang paling sering dibahas. Itu pertama, poin 1 ini ya. Belum semua rumah sakit itu mengakui tentang pentingnya peran SDM informatika kesehatan. Eh, ini bisa kita lihat dari bagaimana rumah sakit menghargai SDM IT ya kesehatan di rumah sakit itu. Kita tidak bicara tentang masalah reward saja, reward berupa materi atau maaf uang gitu ya. Tetapi peran dalam menyumbang saran itu, terus diajak dalam kebijakan itu belum semua rumah sakit mengakui. Nah, ini menjadi tantangan agar ini bisa berubah. Bahwa sekarang SDM informatika itu mempunyai peran yang penting harusnya dalam eh, kegiatan di rumah sakit. Yang kemudian ini ya, di rumah sakit itu kan core-nya adalah pelayanan medis. Jadi belum ada ya, setahu saya belum ada posisi jabatan eh, IT di rumah sakit yang khusus. Paling tinggi kan paling kepala IT ya. Tapi kayak misalnya direktur IT itu sepertinya belum, mungkin ada ya di rumah sakit besar swasta yang grup-grup itu ada. Tapi kalau di rumah sakit kecil atau di rumah sakit pemerintah, saya belum menemukan ada direktorat IT di sana. Nah, juga yang menjadi tantangan ini adalah poin 3 ini, kesenjangan pemahaman antara manajemen, tenaga medis, dan SDM IT. Ini juga sebenarnya menjadi penyebab masalah yang nomor 1 tadi. Karena pemahaman antar bagian ini, manajemen, tenaga medis, dan SDM IT itu berbeda-beda, sehingga menyebabkan perannya itu kadang-kadang tidak diangkat. Eh, nah, di sini juga tenaga IT itu sekarang belum ada pengakuan profesi lah istilahnya. Nah, ini sebenarnya tuh kita perlu menyusun juga bahwa profesi di bidang SDM informatika kesehatan ini itu perlu punya kekuatan sendiri gitu, bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan kesehatan di Indonesia. Untuk organisasi profesi ini saya lihat kan sini ada Pikin ya, mungkin juga menjadi eh, harus juga mempunyai peran penting juga bahwa sekarang profesi SDM informatika itu perhatikan. Ini saya ambil 3 poin saja. Itu yang pertama tentang advokasi. Jadi sekarang bagaimana profesi itu bisa mendorong agar, maksudnya organisasi profesi itu mendorong bahwa profesi informatika kesehatan ini harus memiliki juga posisi strategis di rumah sakit. Yang dimana sekarang saya ini kan lebih kepada tenaga-tenaga medis. Kemudian tentang standarisasi dan sertifikasi. Kita pahami bahwa saat ini belum ada standarisasi dan sertifikasi khusus tentang SDM informatika di bidang kesehatan. Ya, ini mungkin perlu disusun juga. Itu semoga ada organisasi yang bisa mulai ini. Eh, Mungkin tidak satu organisasi, bisa banyak organisasi berkolaborasi agar ini terwujud. Jadi kita bisa misalnya kita berbicara tentang seorang entry programmer di rumah sakit, harusnya kemampuannya dia di rumah sakit A, rumah sakit B, baik di Pulau Jawa maupun yang di Indonesia Timur atau di Pulau Terpencil itu kalau sama-sama entry level itu kompetensinya sama, mestinya gitu kan. Kemudian kalau dia bilang sudah expert, itu juga harusnya sama. Expert orang yang tenaga yang di Pulau Jawa, rumah sakit besar Pulau Jawa itu harus sama dengan expertnya yang ada di rumah sakit di daerah terpencil misalnya. Itu menjadi supaya kita bisa melihat posisi pengembangan IT di tempat tersebut. Kemudian dengan organisasi profesi juga kita perlu untuk ini menjadi wadah untuk berfungsi untuk mengingat kapasitas dan membangun jejaring. Ya, jadi kalau dulu itu kan eh, orang kalau dulu kan apa ya, banyak kegiatan itu lebih kepada semacam kayak persaingan ya, bersaing. Ya. Tapi kalau sekarang itu sudah modelnya kolaborasi. Kolaborasi itu di mana nanti tidak ada, bukan lagi persaingan tetapi bekerja sama, di mana nanti SDM bisa jadi ya, SDM dari rumah sakit A itu mendukung SDM rumah sakit yang lainnya atau sebaliknya. Sehingga dengan kolaborasi yang baik, maka nanti peran SDM informatika semakin kuat dan semakin memiliki tempat ya di dunia kesehatan. Kemudian ini saya memberikan contoh salah satu organisasi perkumpulan tenaga informatika rumah sakit. Kebetulan saya juga ikut di sana. Ini kami bernama dengan Perkumpulan Tenaga Informatika Rumah Sakit. Ini adalah salah satu wadah organisasi bagi tenaga informatika IT yang bekerja di rumah sakit. Di sana kita tergabung dari berbagai macam peran dan profesi. Ada yang programmer, ada yang engineer, analis, apa saja ya. Ada yang juga dari manajemen, semua gabung di sana.
eh, ini sudah resmi, kita sudah punya surat terdaftar di Kemenkumham. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan profesi, pengembangan keahlian, saling sharing, baik itu kegiatan yang di level internal kita saja atau juga melibatkan kementerian ya, seperti Satu Sehat, kemudian kebijakan-kebijakan baru misalnya tentang IDRG itu eh, kita sudah melakukan di sana. Tentu saja tidak hanya ini perkumpulan profesi di informatika rumah sakit, tentu masih banyak yang lain. Oke, saya terakhir ini saya masuk ke rangkuman. Jadi bahwa sekarang SD Informatika Kesehatan itu sudah memegang peran strategis yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital rumah sakit. Rumah sakit sudah tidak mungkin lagi bisa apa ya mengoptimalkan pelayanannya tanpa didukung oleh transformasi digital yang baik. Dan ini juga menjadi ada tantangan utama, ada tantangan ya di SD Informatika, bagaimana kita memiliki pengakuan profesi dan juga untuk meningkatkan kompetensi dan keterbatasan jumlah SDM yang saat ini belum merata di seluruh Indonesia. Dan juga sebagai SD Informatika Kesehatan itu perlu terlibat dalam berbagai macam organisasi profesi. Bahkan tidak harus satu, bisa bisa kita bergabung ke dalam beberapa organisasi karena objektifnya tentunya sama, mungkin hanya metode dan apa titik tolak ukurnya aja ya, titik utamanya aja yang berbeda fokusnya. Kemudian ini saat ini ya regulasi pemerintah itu sudah sangat mendukung tentang penguatan peran SDM Informatika. Ya apalagi seperti yang kemarin yang ada yang 2022 itu yang Satu Sehat dan RME itu membuat rumah sakit paham bahwa SDM Informatika menjadi suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan digitalisasi di rumah sakit. Dan tentu saja ini membuka peluang karir yang semakin luas, ya, karena apalagi nanti kalau kita sudah rumah sakit sudah memahami bahwa IT itu ada spesialisasinya, kemudian nanti kita sudah bisa disertifikasi, ya, level SDM Informatika itu bisa diukur, maka nanti juga bisa terlibat ke dalam bidang-bidang strategis di manajemen rumah sakit. Oke, demikian mungkin dari saya, Pak Anies, saya kembalikan. Silakan, ini sudah masih ada 13 menit lagi, atau sudah lebih? Ya, 13 terima menit. kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan, Mas Anies. Terima kasih Mas Sudi. Ini agak free sedikit ya. Keretanya masih jalan atau ya? Tapi saya kira Ini apa yang saya disampaikan masih Mas di- Sudi tadi masih di stasiun ya. Tadi saya Saya kira lagi apa di yang kereta, disampaikan di Mas stasiun Dodi, Mohon maaf. iya, yang disampaikan Mas Dodi saya kira menarik sekali dan tadi memang tidak saya potong. Saya beri privilege kepada Mas Dodi untuk cerita, menyampaikan unek-uneknya karena dari dulu saya kira di rumah sakit dan tadi bagian-bagian terakhir menurut saya menjadi catatan penting. Bagi teman-teman yang mengikuti diskusi ini, nanti tolong dapat melihat di Undang-Undang Kesehatan, terutama di pasal 200 yang berkaitan dengan SDM Kesehatan itu ada tenaga medis, tenaga SDM Kesehatan ya, kemudian ada tenaga pendukung atau penunjang. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ingin melihat lebih lanjut, bisa di peraturan pemerintah untuk Undang-Undang Kesehatan ya. Di sana disebutkan di pasal 755 ada tenaga pendukung yang terkait dengan tenaga pendukung atau penunjang administrasi, manajemen, dan teknologi informasi kesehatan. Tetapi detailnya belum ada. Nah ini yang saya kira kami sepakat nanti teman-teman di Petir mungkin bareng-bareng dengan kita di Bikin, kita rumuskan tadi sekian banyak profesi yang potensial di informatika kesehatan itu kita rumuskan bareng-bareng. Tapi saya kira apa yang disampaikan Mas Rudi saya kira sangat baik sekali. Mas Rudi berkenan untuk diskusinya terakhir ya. Nanti biar bareng-bareng yang lain boleh standby. Oke, siap. Oke, baik. Nah kemudian yang sesi kedua kita akan mengundang Dr. Agus. Mas Agus sudah hadir. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore Pak Anies, Mas Anies. Oke, bagus. Alhamdulillah Mas Agus bisa bergabung. Ini menarik. Tadi sudah ada teaser sedikit di pertanyaan. Saya background-nya kesehatan. Kira-kira kalau mau ke informatik itu seperti apa? Mas Agus ini background-nya juga kesehatan. Dulu kami sama-sama sekolah di kedokteran. Kemudian ngambil S2-nya Medical Informatics. Dan sekarang menjadi Digital Health Advisor di satu rumah sakit yang cukup keren, barang Bali International Hospital. Sebelumnya pernah di RSCM, kemudian pernah di lembaga konsultan, USAID, kemudian kami bersama-sama juga di
perhimpunan rumah sakit Indonesia. Nah, Mas Agus akan menceritakan perspektif pengalamannya ya. Saya tidak menyebutkan kalau Mas Dodi itu konsisten di rumah sakit terus. Mas Agus juga tetap terkait dengan rumah sakit ya, tapi pernah mengikuti beberapa peran yang lain. Seperti misalnya di USAID, seingat saya juga sangat mendukung upaya untuk eh, mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit melalui kebijakan pengukuran maturitas digital maupun kegiatan interoperabilitas. Jadi apa yang dilakukan oleh Dr. Agus waktu di RSCM itu kemudian diangkat lebih nasional. Nah, sekarang kita mohon Mas Agus untuk menyampaikan kira-kira perspektif Mas Agus yang terkait dengan profesi informatika kesehatan dari pengalaman Mas Agus atau perspektifnya Mas. Dipersilakan 20 menit, bisa pas. Ya. Monggo, silakan. Terima kasih, Mas Ani. Izin saya share materi presentasi. Apakah sudah bisa terlihat Sudah. slide saya? Siap. Baik, terima kasih. Sudah. Mas Anies ya, atas pengantarnya. Terima kasih izin. Saya di sesi kedua akan menyampaikan topik perihal pengalaman dan aspirasi karir praktisi informatika kesehatan rumah sakit ya. Jadi di sini mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang perjalanan karir terutama ya di bidang informatika kesehatan khususnya di rumah sakit. Oke, nah baik, sebagai pengantar saya akan menyampaikan ini ya timeline ya, gambaran mulai dari pendidikan sampai pengalaman kerja dari awal ketika saya lulus sampai posisi terakhir saat ini ya. Jadi saya lulus pendidikan tahun 2000, kemudian nah ini sangat terinfluence ya oleh teman-teman di waktu kuliah dulu. Kebetulan tadi Mas Anies sudah cerita juga, saya sebagai juniornya Mas Anies waktu itu sebagai asisten di Public Health, kita banyak terekspos ya waktu itu karena awal-awal internet lagi booming ya di kampus. Jadi internet pada waktu itu hal yang sangat eksklusif yang mungkin tidak semudah sekarang yang kita bisa dapatkan mengakses dari perangkat gadget, mobile atau dari rumah. Nah, waktu itu internet itu sepertinya hanya bisa eksklusif ya kita nikmati dari laboratorium komputer di kampus waktu itu. Jadi saya waktu itu banyak mendapat pengaruh dari senior, Mas Anies dan rekan-rekan yang lain untuk bisa menggunakan internet, dan kita waktu itu wawasannya cukup menjadi terbuka ya. Oh ternyata ada bidang irisan ya antara computer science, informatics, dan kedokteran. Nah ini kebetulan karena ada hobi ke arah komputerisasi atau penggunaan komputer, dan kok ada bidang yang beririsan ya, ini jadi menarik. Jadi waktu itu kita akhirnya seperti membuat satu kelompok peminatan yang dalam tanda kutip tidak resmi ya, bidang waktu itu kita nyebutnya medical informatics ya. Jadi karena fokusnya memang lebih di bidang kedokteran. Nah dalam perkembangannya memang akhirnya berkembang menjadi lebih luas dari sekedar kedokteran, dari sekedar medical informatics menjadi health informatics. Dan ini juga menjadi pendorong bagi saya juga untuk melanjutkan pendidikan master. Jadi waktu itu saya ambil bidang epidemiologi yang pengkhususannya lebih pada sisi informasi untuk kesehatan masyarakat. Dan saya selesai menyelesaikan program masternya di 2003. Dan setelah selesai, saya kembali ini ya ke Indonesia. Ya berangkatnya waktu itu diberikan rekomendasi dari kampus, maka kembali sempat menjadi asisten mengajar. Dan sebagian besar sebenarnya malah kegiatannya lebih di konsultan. Jadi pada waktu itu di UGM ada lembaga konsultasi dan saya lebih banyak terlibat di lembaga tersebut ya. Jadi memberikan konsultasi pengembangan sistem informasi terutama untuk rumah sakit, dinas kesehatan, dan pada waktu itu kebetulan juga terjadi bencana tsunami di Aceh ya, dan cukup banyak bantuan dari berbagai sumber, salah satunya dari UGM. Waktu itu juga kami ikut dalam satu tim, dan kebetulan tugas saya di situ menjadi bagian dari tim untuk pengembangan revitalisasi untuk sistem informasinya di beberapa rumah sakit dan kaitannya dengan ini juga ya, dinas kesehatan dan beberapa puskesmas.
Jadi ini pengalaman bagi saya yang cukup berharga ya. Jadi mengerjakan satu proyek yang skalanya internasional sekitar tahun 2005 sampai 2007-2008. Nah, sebagai konsultan saya akhirnya lebih banyak membantu di salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia ya, di Jakarta, yaitu RSCM. Jadi saya menjadi konsultan dari 2006 sampai kurang lebih 2010-2011 ya. Dan akhirnya dari manajemen RSCM waktu itu menawarkan posisi sebagai kepala IT atau CIO di RSCM pada waktu itu. Dan saya resmi masuk ke RSM ini resmi sebagai ini ya, sebagai pegawai atau sebagai kepala IT, jadi bukan sebagai konsultan lagi, itu di 2011. Nah ini beda sekali ya. Jadi ketika menjadi konsultan dan masuk menjadi bagian manajemen rumah sakit sebagai kepala IT ini sepertinya mirip, tapi sebenarnya pekerjaannya akan berubah banyak di sini. Jadi kalau konsultan ya kita memang lebih banyak memberi arahan ya, membuat desain, perencanaan, kemudian memberi arahan ke manajemen, mengeksekusi. Sedangkan kalau di kepala IT sendiri ini saya perannya lebih banyak memang menjadi ekspert. Dan kondisi pada waktu itu memang cukup menantang ya, karena rumah sakit yang tempat saya bekerja pada waktu itu kondisinya memang sistemnya sangat fragmented ya. Jadi dari sekian puluh departemen itu hampir semua punya sistem masing-masing. Jadi bisa dibilang pada waktu itu kayak kumpulan dari rumah sakit kecil atau seperti klinik-klinik kecil yang punya sistem sendiri-sendiri, tapi datanya harus dikonsolidasi ke manajemen pusatnya pada waktu itu. Dan ini cukup merepotkan ya, terutama manajemen untuk mengambil keputusan karena datanya tidak konsisten, sulit untuk dikumpulkan, dan untuk operasional juga sangat merepotkan ya, karena satu departemen pada waktu itu bisa punya satu nomor rekam medis sendiri. Jadi kalau pasien berpindah dari satu departemen ke departemen lain itu bisa kayak dirujuk antar rumah sakit di dalam rumah sakit. Jadi bisa punya nomor rekam medis yang beda. Nah di sini sangat menantang perannya, di mana di awal itu kita nggak bisa langsung eksekusi cepat untuk pengembangan aplikasi segala macam. Jadi kita di awal tuh lebih perannya mengkoordinasikan ya semua departemen itu supaya align pada satu konsep yang sama untuk menjadi satu sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi. Dan ini cukup makan waktu mungkin sekitar 1-2 tahun ya untuk konsolidasi, kemudian juga dari fondasinya memperbaiki infrastruktur, karena itu setiap departemen itu membangun jaringan sendiri-sendiri. Jadi ketika disatukan itu benar-benar esi ya, kacau ya. Jadi seperti membangun ulang infrastruktur dari awal, membangun network baru, backbone fiber baru, dan juga jaringan-jaringan kecil itu kita rombak ulang. Nah ini makan waktu konsolidasi dan penyiapan infrastruktur itu 1-2 tahun. Jadi praktis baru bisa lari itu untuk integrasi pengembangan sistem itu di 2013-an. Dan ini akhirnya berlanjut sampai ke 2019-2020 ya, di mana pada saat itu terjadi pandemi COVID ya. Sebenarnya pada waktu di RSM posisinya juga kebetulan sudah cukup established, sudah cukup mature sistemnya, dan dari sisi SDM juga sudah lumayan kuat, walaupun mungkin tadi nggak sebanyak SDM-nya IT-nya Sarjito yang sampai 60 RSM itu. Sampai dengan saya meninggalkan RSM tahun 2020 itu posisi jumlah SDM-nya pada waktu itu masih sekitar 30 orang. Dan pada waktu pandemi akhirnya saya mendapatkan tugas di Kementerian Kesehatan, masuk menjadi bagian dari Digital Transformation Office. Jadi ini benar-benar penugatan baru yang skalanya beda. Jadi kalau semula saya hanya fokus ke satu rumah sakit, dan di DTO ini ketika awal pandemi yang dari satu menjadi seluruh pasien harus kita dalam tanda kutip kita kelola ya, kita manage ya. Jadi dari satu rumah sakit ke 3.000-an rumah sakit, dan bukan hanya rumah sakit ya, kita juga mengkoordinasi pengumpulan data dari klinik, puskesmas, dan beberapa pasien lain ya yang jumlahnya sampai puluhan ribu. Dan ini memang pendekatannya nggak membangun dari awal ya, tapi kita lebih pada pendekatan mengintegrasikan, membangun satu interoperabilitas yang
bisa menghubungkan pertukaran data dari sekian puluh ribu fasiankes. Dan ini saya di BDO kurang lebih 2 tahun ya, kemudian mendapatkan kesempatan lagi untuk masuk sebagai spesialis di USAID, satu development partnernya Kementerian Kesehatan. Dan di situ sebenarnya masih kurang lebih pekerjaan sama dengan DTO ya, tapi perannya di sini lebih pada support Kemenkes, khususnya DTO untuk menjalankan program-program ini. Saya lebih mengalokasikan dari pendanaan dana USAID supaya bisa lebih optimal digunakan di DTO. Jadi sudut pandangnya dari eksekusi teknis menjadi lebih ke sebenarnya kebijakan ya, mengalokasi, membangun governance dan mengalokasi pendanaan supaya bisa mendukung program-program prioritas DTO pada saat itu. Nah, kemudian di USA ini saya juga 2 tahun, kemudian akhirnya kembali lagi ke posisi konsultan hingga saat ini ya, di 2025 di salah satu rumah sakit jaringan IAC, Pertamina Group di grup BUMN yang di Bali. Ini gambaran sekilas ya, perjalanan dari pendidikan, pengalaman kerja yang cukup beragam ya, tapi di sini yang menarik sebenarnya saya cukup lama di posisi IT di rumah sakit sebagai konsultan maupun kepala IT. Namun dengan adanya transformasi digital ini terjadi perubahan cepat di karir saya juga ya. Ini kalau saya lihat karir di 2020 sampai 2025 ini seperti trennya karir Gen Z sekarang ya. Jadi dalam waktu singkat berpindah-pindah karir karena memang cukup menarik ya, terdapat dinamika yang cepat di bidang khususnya digitalisasi kesehatan di Indonesia, sejak adanya pandemi COVID dan terutama dorongan dari pemerintah untuk transformasi digital kesehatan terutama di semua aspek, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, tadi membahas tentang perjalanan karir, kemudian, nah ini selanjutnya saya akan membahas di aspek di kurva pembelajaran ya. Jadi ini sedikit cerita. Jadi awal ketika pulang dari sekolah itu memang kita secara teori mungkin cukup kuat dari si teori. Tapi memang ternyata prakteknya tidak seindah yang ada di teori yang saya dapatkan ya. Jadi ketika menjadi konsultan terutama ya, ini ketika menemui masalah di klien itu banyak yang tidak pas banget atau bisa diselesaikan dengan teori ya. Banyak penyesuaian pendekatan. Dan ini sangat custom ya, bahkan mungkin pendekatan di Aceh dengan pendekatan di Jakarta atau di daerah lain ini bisa sangat berbeda-beda tergantung dari budaya, kemudian dari struktur organisasi, kemudian dari SDM-nya sendiri. Ini memerlukan pendekatan unik ya di setiap wilayah di mana saya waktu itu menjalani peran konsultan. Nah, di awal ini learning curve-nya, upaya pembelajaran cukup tajam ya. Jadi banyak yang kita akhirnya mendapatkan pengalaman pembelajaran baru itu dari trial and error ya, karena memang teorinya itu tidak serta-merta cocok dengan yang kenyataan yang kita mesti terapkan. Jadi ini trial and error ini sebenarnya pengalaman yang sangat berharga yang kita nggak bisa dapatkan di bangku kuliah. Jadi ini menjadi pengalaman berharga yang kita juga mendapatkannya tergantung dari banyak, kalau konsultan ya banyak klien atau di mana tempat kita coba menyelesaikan masalah yang ada di tempat tersebut. Nah, mungkin di sini juga kesulitannya pada saat itu belum banyak asosiasi IT kesehatan seperti sekarang ya. Kalau sekarang tadi Mas Rudi cerita ada petis perhimpunan IT rumah sakit, kemudian juga ada Udain Persi gitu. Dan di kebanyakan organisasi rumah sakit itu sepertinya sudah ada bagian atau kompartemen untuk kesehatan. Nah, di saat itu kita tahunya cuman dulu pernah ada asosiasi yang namanya PIKIN ya, cuman memang nggak terlalu aktif kegiatannya pada saat itu. Dan kita malah lebih banyak mengikuti kegiatan yang internasional ya, seperti asosiasi health informatik yang dunia, AMIA, atau yang hasilnya APAMI. Tapi kita memang pesertanya lebih ke pasif ya, mengikuti conference, tapi belum sampai kita aktif berkontribusi untuk mungkin presentasi. Kalau waktu itu Mas Anies, seingat saya sudah presentasi ya, mungkin di APAMI. Jadi waktu itu saya masih sekedar mempelajari apa saja yang dilakukan penelitian dan pengembangan di
asosiasi health informatik atau medical informatik tersebut. Nah, dalam perjalanannya akhirnya setelah di RSM saya kemudian diajak masuk ke pengurusan Persi di uh, kompartemen Udain. Mungkin sampai sekarang sudah lebih dari 8 tahun ya, hampir 10 tahun. Kemudian juga dalam perkembangannya akhirnya mulai terutama ini ya setelah ada transformasi digital itu muncul asosiasi baru ya seperti Petirs, kemudian juga ini kalau Formiki juga sudah agak lama ya terkait dengan kebijakan rekam medis elektronik, kemudian juga ada perhimpunan Kesmik ini juga walaupun lebih spesifik ke klaim ke Kesmik tapi juga lebih banyak juga IT-nya di sini. Ini juga menjadi asosiasi yang menarik untuk menyelesaikan masalah klaim di rumah sakit dengan pendekatan IT. Baik, jadi dalam perkembangannya akhirnya upaya pembelajarannya nggak seperti sesulit di awal, karena knowledge juga sudah bertambah dari pengalaman, dari trial and error, kemudian juga sudah banyak temennya ya. Jadi sekarang saya lihat teman-teman kalau ada kesulitan atau ketemu masalah itu tuh tinggal tanya aja di grupnya Telegram Petirs tuh. Saya lihat hari-hari itu banyak sekali pertanyaan teman-teman tanya dan bisa dibantu dijawab oleh anggota yang lain. Jadi mungkin bagi teman-teman yang terjun sekarang di bidang informatik ini mungkin lebih dimudahkan ya adanya asosiasi-asosiasi tersebut. Nah kemudian berikutnya saya akan bahas dari fokus pengembangan. Jadi kalau di awal waktu antara 2004 sampai 2010-an itu kebanyakan dari klien rumah sakit ya itu fokusnya lebih pada pengembangan modul dasar ya bagi pendaftaran dan billing. Jadi karena memang fokusnya pada saat itu rumah sakit mengoptimalkan pendapatan ya. Jadi sistem informasi rumah sakit perannya lebih mengoptimalkan pendapatan supaya bisa mendukung operasional ya. Jadi pada waktu itu bukan rahasia lagi ya kalau pengelolaan secara manual itu rawan untuk penyimpangan ya. Jadi dengan adanya sistem ini cukup menantang ya karena walaupun mungkin sistemnya nggak terlalu susah tapi hambatan budaya ya. Jadi yang dulunya nyaman dengan pengelolaan manual kemudian diganti menjadi elektronik dengan billing ini cukup banyak menimbulkan pergeseran budaya ya. Ini juga tantangannya sebenarnya lebih banyak ke sosial organisasi ya, jadi bukan lebih ke teknis sebenarnya. Nah kemudian trennya bergeser setelah banyak rumah sakit sudah cukup banyak memiliki CMRS dengan modul pendaftaran dan billing, maka kemudian bergeser ya pengembangannya bukan lagi ke front office tapi ke back office. Jadi untuk pemenuhan modul keuangan, modul SDM dan logistik ini terutama 3 modul yang kalau istilahnya sekarang di industri itu ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi 3 modul back office ini kemudian mulai banyak dikembangkan oleh rumah sakit. Nah khususnya juga di RSCM pada waktu itu juga beberapa tahun mulai dari 2013-14 sampai 2000 kurang lebih 3-4 tahun ya itu fokus pada pengembangan modul keuangan, SDM dan logistik dan ini mesti terintegrasi dengan modul front office yang pendaftaran dan billing. Nah trennya waktu itu ya pengembangan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi. Jadi misalnya kalau bahasa Inggrisnya wide scale integrated hospital information system. Jadi integrasi penuh dari depan ke belakang dan pada waktu itu pendekatannya lebih ke monolitik ya. Jadi belum begitu kenal istilah modular yang dikembangkan yang bisa datanya dipertukarkan dengan interoperabilitas. Jadi pada waktu itu di Indonesia sendiri topik interoperabilitas belum mengemuka. Nah baru sekitar menjelang tahun 2020 ini standar pertukaran data seperti HL7 kemudian standar adopsi rekam medik elektronik itu mulai dikenal di Indonesia ya. Walaupun prakteknya masih terbatas karena belum didorong oleh regulasi. Jadi pada waktu misalnya di rumah sakit di RSM saya coba mengintegrasikan pertukaran data antara LIS, Laboratorium Information System dengan radiologi information system ke sistemnya CMRS rumah sakit misalnya. Nah ini sudah menggunakan standar internasional HL7 yang pada waktu itu belum FHIR ya, masih versi 2 dan versi 3. Dan ini masih cukup sulit ya secara teknis ya untuk pengembangan terutama kalau versi 3 ya. Dan akhirnya ya ini setelah terjadi pandemi 2020 ketika
pindah ke Kementerian Kesehatan, fokusnya nggak sekedar skala enterprise satu rumah sakit, tapi lebih bergeser ke skala nasional ya. Jadi pada waktu itu kami berkontribusi untuk mengeluarkan rancangan peraturan Menteri Kesehatan untuk rekam medis yang elektronik ya. Jadi waktu itu diputuskan untuk mendorong mewajibkan rumah sakit untuk tidak lagi menggunakan rekam medis berbasis digital, tapi full menggunakan rekam medis elektronik. Walaupun pada saat itu kami sadar bahwa untuk menerapkan ini tidak mudah ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan seluruh rumah sakit yang 3.000-an atau puluhan ribu pasien segera mengadopsi ini. Ini pasti kami bayangkan di awal juga akan perlu proses, tapi memang untuk supaya prosesnya ini bisa didorong cepat dan serius dalam penerapannya, kita maka coba untuk menerapkan di regulasinya menjadi suatu kewajiban. Dan di sini juga kita mulai mengenalkan standar pertukaran data dan terminologi yang lebih modern ya ke skala nasional. Jadi waktu itu sudah ada HL7 versi yang terbaru, FHIR, dan kita coba terapkan itu menjadi bagian dari tahapan setelah menerapkan rekam medik elektronik, maka rumah sakit diwajibkan juga untuk mengirimkan data dengan standar HL7 FHIR ke Satu Sehat. Dan ini berjalan sampai sekarang dan harapannya tentu dari sisi usability-nya ya, praktiknya ini masih menjadi tantangan supaya benar-benar bisa seluruh rumah sakit bisa menerapkan rekam medik elektronik dan pertukaran data ke Satu Sehat. Dan secara regulasi akhirnya saya banyak juga membantu dari sisi regulasi ketika ada di posisi USAID. Dan kemudian ya pada sekarang saya kemudian kembali lagi dari pengalaman di transformasi digitalnya pada saat pandemi COVID ini, kemudian saya kembali lagi saat ini sebagai konsultan di salah satu rumah sakit di jejaring BUMN ya. Dan ini saat ini fokusnya memang lebih pada kembali lagi ya ke pengembangan sistem informasi rumah sakit yang lebih modern ya. Jadi tidak monolitik lagi, jadi sudah berbasiskan modular yang terintegrasi dengan pendekatan arsitektur modern microservices. Kita menerapkan back office-nya, IMR-nya, di back office-nya dengan efektif. Ini salah satu ERP terbaik ya yang selama ini banyak dipakai di industri yang lain. Kemudian dari front office-nya kita menggunakan intersystem yang kebetulan juga sudah dipakai di beberapa rumah sakit jejaring di Indonesia. Jadi ini pengalaman baru mengintegrasikan dua front office dan back office yang cukup besar ya, yang dari sisi fungsional maupun modularity-nya. Baik, kemudian Mas, nah ini dari maaf Mas Agus, kurang 5 menit. Oke, baik Mas Ani. Baik, kemudian saya masuk ke dari sisi tantangan profesi ya. Jadi dari sisi pengalaman bisa didapatkan beberapa yang menjadi tantangan. Yang pertama, saat ini tidak ada standar profesi health informatik yang jelas ya. Jadi mungkin ini menjadi susah ya ketika kita mesti belajar apa dari sisi kompetensi profesi ini. Jadi profesi kan berkaitan dengan kompetensi ya. Nah ini yang sekarang mungkin walaupun dari teman-teman yang sudah dulu menjalani pengalaman tersebut, tapi karena tidak ada standarnya tertulis yang jelas, ini masih menjadi meraba-raba ya, walaupun mungkin sekarang bisa tanya ya ke yang senior mungkin. Tapi harapannya tentu kalau ada standar profesi jelas, tentu ada standar kompetensi jelas, jadi kita tahu kita mesti menguasai apa supaya ketika menjalani profesi tersebut tidak banyak mengalami kesulitan. Nah kedua, karena ya tidak ada standar profesi yang jelas, kemudian jenjang karirnya juga tidak terdefinisi dengan pasti ya. Jadi saya di RSM sendiri pernah sebagai kepala IT, tapi pada satu saat pernah juga dipindahkan ke bagian lain ya yang tidak terkait dengan IT ya. Jadi ya saya memahami ya mungkin SDM, kalau dari sudut pandang SDM kadang-kadang ingin SDM itu bisa punya banyak pengalaman ya. Jadi mungkin harapannya nggak seluruhnya karir habis di IT, mungkin nanti akan dipromosikan ke jenjang manajemen yang lebih tinggi misalnya, maka dirotasi ke bidang lain misalnya. Nah ini kadang-kadang nggak semua orang cocok ya, karena ada orang-orang yang mungkin lebih generalis lebih spesialis yang pengennya di bidang itu aja fokus gitu. Tapi mungkin kalau yang berpindah peran mungkin bisa jadi cocok untuk yang sifatnya orang yang suka generalis. Jadi lebih pada tantangan peran baru mungkin, tapi di posisi yang
lebih tinggi secara struktural. Mungkin ada orang lain seperti itu juga. Nah, ini mungkin harapannya dengan ada standar profil yang jelas, orang bisa memilih ya akan terus di bidang informatika kesehatan atau bisa lintas ke jenjang karir yang lain. Terus kemudian ini ya tuntutannya harus menguasai berbagai bidang sekaligus ya. Jadi karena nggak ada standar profesi dan subspesialisasi profesi, maka ya saya harus ya mungkin harus selain belajar dari medis juga harus belajar dari si IT, dari si manajemen dan lain-lain, mungkin dipaksa secara experience belajar juga komunikasi ya. Ketika kita di posisi manajemen harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan kolega tentunya. Dan ini nggak ada di kurikulum, jadi mesti harus belajar sendiri ya. Dan ya tuntutannya tentu harus kalau menemui masalah baru dan kita harus mau tidak mau harus belajar hal yang baru. Kemudian juga ada ini profesi informatika kesehatan belum banyak mendapat pengakuan formal. Ini dampaknya mungkin tadi disampaikan Mas Dudi juga. Jadi jarang nih posisi healthcare IT yang bisa sampai ke level setara dengan direktur misalnya. Dan ini terutama di struktur pemerintahan yang kalau kita lihat sekarang struktur IT itu bahkan 2 tingkat di bawah level petinggi direktur. Jadi mungkin yang lebih beradaptasi terhadap industri saya lihat ke rumah sakit yang swasta ya. Kalau di swasta level kepala IT itu bisa sudah ada di beberapa di level direktur ya. Direktur biasanya direktur operasional dan IT itu merangkap. Nah ini yang mungkin belum bisa diwujudkan terutama kalau di rumah sakit pemerintahan. Nah kemudian dari sisi aspirasi dan harapan ini adanya pengakuan profesi informatika kesehatan sebagai satu disiplin ilmu yang strategis ya. Kemudian juga ada jenjang karir yang jelas, ketika ada profesi yang jelas tentu bisa dibuat karir jenjang yang jelas, misal dari junior bahkan bisa sampai chief atau di level direktur dengan kompetensi yang jelas. Kemudian juga ada asosiasi profesi yang aktif mengadvokasi dan memberi panduan. Ini tentunya akan sangat membantu kalau kita mengalami kesulitan. Ini ada asosiasi yang bisa memberi masukan dan bisa memberi bantuan ketika kita menemui satu masalah atau kita juga bisa belajar bersama ya kalau ada hal yang baru. Kemudian yang keempat ini adanya kerangka kerja standar internasional ya seperti EMRAM, BMI, IL7 misalnya, dan beberapa standar terminologi diterapkan di Indonesia. Jadi ini akan lebih memudahkan kita untuk terutama berkaitan dengan panduan pengembangan nih kalau EMRAM ya, dan interoperabilitas kalau kita terkait dengan IL7. Dan kalau DMI ini lebih pada kematangan digital ya, jadi satu institusi. Jadi kita ada panduan untuk arah pengembangan IT-nya itu juga lebih jelas. Nah, kemudian yang terakhir ini mendorong transformasi digital yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ini penting supaya dorongan adanya proses pengembangan dan digitalisasi masuk menjadi bagian sehari-hari, bagian proses khususnya di rumah sakit ini bisa berjalan ya. Jadi dengan ada ini maka pengembangan akan terus berjalan, terus kemudian juga penerapan teknologi baru diharapkan juga akan lebih sustainable ya dengan adanya program transformasi digital yang terus berjalan, kemudian lebih terarah. Dan nah saya rasa tadi sudah mencakup seluruh ini ya dari sisi penutupan ya. Saya mungkin tidak mengulang lagi. Jadi dari Sarwon tadi sudah saya sampaikan juga di bagian aspirasi dan harapan. Mungkin ya demikian materi presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Ani selaku moderator. Ya, terima kasih Mas Agus. Ini saya kira menarik ya, dari sisi pengalaman pribadi dan kemudian refleksi karena Mas Agus juga dari profesi dokter kemudian masuk ke medical informatics. Melihat refleksi Mas Agus, saya kok jadi merasa berdosa ya. Jadi ketika saya kesasar ke sini, kemudian ada yang ikut masuk ke sini, jangan-jangan saya membawa dosa banyak orang. Mengapa memilih profesi ini dibandingkan profesi yang lain? Moga-moga nanti setelah ini ada saatnya bertobat ya. Kalau kita merasa salah, tapi orang selama hidup boleh memilih salah sampai kemudian kita memilih kebenaran yang hakiki katanya. Nah baik, terima kasih Mas Agus. Nanti izin untuk bisa diskusi setelah ini ya, tetap standby. Teman-teman semuanya, kita ada satu pemateri terakhir, Mas Rahyo. Saya manggil Mas Rahyo tapi sudah punya cucu, tapi kalau manggil kakek Yok kelihatannya juga
juga belum pas. Ya, jadi makanya temanggil Mas Rahyu saja lah. Mas Rahyu saya kira nanti akan melengkapi dua komponen yang lain ya. Jadi kalau Mas Dodi IT murni, Mas Agus dokter ke IT. Kalau Mas Yayo IT menikahi dokter, nah, terus terjunnya di health informatik. Nah, ini yang saya kira gabungan semuanya ya, saya kira menarik. Mungkin karena waktu sudah banyak, kalau berkenan mungkin 20 menit, biar nanti kita masih ada waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Tadi sudah ada dua pertanyaan yang nanti bisa kita bahas di bagian terakhir diskusinya. Dipersilakan Mas, yuk. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Mas Anies, Mas Agus, Mas Dodi, dan juga tadi Mbak ya, MC. Baik, saya izin untuk share presentasi saya. Bentar ya, saya akan slideshow. Suara cukup jelas ya di Zoom. Mantap, oke. Ya, sip. Saya izin share. Ya, baik, di undangan waktu itu saya diberi tantangan untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya apa ya cukup tinggi posisinya, bahwa dalam satu organisasi di kesehatan ada seseorang yang mempunyai posisi di chief ya, di mana ini juga sangat spesifik dengan judul CMIO atau Chief Medical Information Officer, dan ini waktu itu judul awalnya diminta saya, mungkinkah ya rumah sakit Indonesia mempunyai atau memiliki CMIO, dan sedikit saya ganti jadi perlukah CMIO di RS Indonesia, karena ini juga kalau lihat dari apa tadi tahap dari perjalanan karir gitu memang ujung yang paling atas dan bahkan mungkin lebih tinggi dari CIO atau CTO. Ini memang bukan hal yang mudah juga untuk kita cermati, walaupun tentunya tetap Indonesia diharapkan ke depan akan mempunyai seperti ini gitu. Sedikit ini tadi Pak Hasan menjelaskan, betul background saya lebih di IT. Saya mulai kecemplung di kesehatan tuh sebenarnya malah tahun 2004 ini. Saya tadi iseng-iseng terus lihat, saya kebetulan cukup rajin ngumpulin SK ya, penunjukan itu. Kebetulan nih ceritanya dari tahun 2004. Jadi waktu itu ada satu direktur di Sarjito, kemudian saya nggak jadi MM, beliau ikut di sana, saya sebenarnya Prof. Yono. Terus kemudian ternyata di Sarjito waktu itu ada masalah, yaitu adanya dua vendor, satu rawat inap, satu rawat jalan yang tidak mudah disatukan dari sisi teknis maupun teknis, sehingga saya diminta untuk membantu. Nah, disitulah pertama kali saya secara serius terjun di bidang informatika medis atau kesehatan dan di rumah sakit gitu ya. Plus nanti akhirnya di tahun 2005 juga diminta mengajar di Simkas gitu. Jadi di sini di tahun 2004 saya diminta untuk membantu. Nah, ini juga secara bercerita bagaimana saya bertemu dengan Mas Dodi, karena waktu Mas Dodi kalau nggak salah waktu itu ada di satu vendor itu gitu ya. Terus akhirnya nanti menjadi staff di Sarjito dan lain-lain. Awal mula seorang background IT, mulai berkecimpung di dunia kesehatan dan mendalami bagaimana waktu itu kita lebih banyak integrasi teknis, menyikapi sistem yang berbeda untuk disatukan, baik dari sisi teknologinya ada jembatan atau bridgingnya, dan juga dari sisi manajemen bagaimana mengatur supaya mencapai kesepakatan dalam pengelolaan sistem di rumah sakit tersebut, karena kan sangat menyulitkan direksi dalam mana. Sebenarnya dalam hal ini direktur yang mengajak saya tadi, yang Med tadi juga tanda kutip sudah mulai menuju ke CMIO, karena beliau mempunyai pemahaman medis yang sangat bagus dan mulai tertarik di bidang IT gitu ya, walaupun tentunya support di balik itu. Ini mungkin cikal bakal salah satu juga tanda kutip zaman dulu bahwa Sarjito pernah mempunyai ke situ. Nah, kembali lagi juga kalau kita bilang di CMIO atau level tertinggi, kalau kita bicara di piramida informasi itu levelnya sudah level tinggi, di level di atas pengetahuan menuju wisdom ya, di mana hal-hal yang sifatnya strategis. Karena kalau tadi Mas Dodi dan Mas Agus sudah menceritakan bagaimana sistem dibangun, mungkin tadi Mas Dodi bercerita dari sejarah tahun 90-an, 2000-an, 2010 dan seterusnya ya. Data jadi informasi knowledge jadi wisdom. Beberapa rumah sakit besar di Indonesia atau di dunia sudah level bagaimana menggunakan data analitik sangat advance dan menggunakan data tadi atau informasi atau knowledge tadi menuju ke penyelarasan renstra dari organisasi yang diselaraskan dengan teknologi yang akan mereka gunakan. Kita udah konteksnya ke arah transformasi digital. Jadi teknologi yang dipakai bukan hanya sekedar entry data dengan pendaftaran pasien, ada pelayanan di poli, kemudian juga ada pengambilan obat, tapi juga more than that ya, bahkan menggabungkan data eksternal dan lain-lain, termasuk pergerakan di dunia seperti apa ya, kondisi politik dan segala macam hal. Nah, artinya
kalau kita bilang sebagai seorang CMIO atau Chief dalam sistem informasi di bidang kesehatan, spesifiknya di Vaskes gitu ya, itu mereka sudah melewati proses digitasi, bagaimana mengkonversi data analog menjadi digital, yang di scan, di entry pakai keyboard, dibaca pakai QR code dan lain. Kemudian ada digitalisasi, proses pertukaran data-data digital digunakan dalam proses pelayanan sampai akhirnya menjadi transformasi digital yang melibatkan bagaimana proses bisnis ini berubah. Ini mungkin kalau ilustrasi gampang sebenarnya adalah bagaimana di perbankan ya, karena perbankan luar biasa karena BOJK dari sekian puluh tahun lalu sangat strict dan menjaga dengan baik. Analogi rekam medis elektroniknya adalah CIF, Customer Information File. Kita bayangkan sekarang bagaimana mudahnya membuka rekening hanya modal selfie dan KTP digital yang di scan, dikirim, itu aja sudah dianggap sah untuk membuka rekening bank secara digital. Yang 15-10 tahun lagi nggak akan mungkin terjadi karena sudah ada integrasi, ada kepercayaan dengan data detail, bahkan dengan cara seperti itu, jadi memangkas banyak langkah-langkah yang sekarang ini terlalu bertele-tele dalam membuka rekening. Nah, juga contoh lagi bagaimana integrasi sangat bagus. Rekening saya di Bank Jogja sini, misalnya saya ada tugas ke Tokyo, ada saya ke Moskow atau ke Sydney, dengan mudah saya melakukan transaksi pakai ATM, QR, dan itu contoh betapa di dunia perbankan dan di keuangan memang mempunyai fondasi dari standar, regulasi, proses bisnis yang memang sudah, itu memang di kesehatan punya tantangan cukup besar karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Jadi, nah kembali lagi kalau kita bicara tentang sistem informasi dalam suatu organisasi, apalagi makin kompleks, besar, sekelas CM, model dan segala macam, teknologi yang dipakai menuju sistem informasinya juga makin kompleks. Tidak hanya berdasar kalau kita bicara di keilmuan lain ya, yang ini kalau salah satu subspesialis ya di bidang IT adalah tentang IT governance dan IT management. Ini memang tidak mudah, mungkin di situ ada framework pernah dengan namanya COVID, ITL. Ini kalau kita bicara nanti di NRAM HIMSS, mereka juga nanti di fase tertentu harus pakai framework yang ada di situ ya untuk tata kelola di dalam enterprise. Nah, ini juga cukup kompleks ya. Jadi memang untuk menuju ke situ kita harus melalui banyak hal, termasuk bagaimana panduan-panduan secara strategik yang bisa kita gitu di dalam pengelolaan sistem informasi di rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi levelnya sudah cukup rumit ya, tidak hanya sekedar ada blueprint, ada panduan aplikasi selesai, tapi juga diintegrasi dengan satu sehat, mengacu pada L7, HIMSS, NLAM-nya pakai level 6 atau 7 dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya kembali lagi justru di sini kita lihat kalau kita bicara tentang CMIO ya, seseorang memang yang punya background klinis atau medis yang sangat berperan ya, karena kan kembali lagi seperti saya ini walaupun sudah sekian, berarti berapa, 21 tahun ya saya menekuni di health informatik, tetap tidak akan bisa mengalahkan Mas Agus dan Mas Anies kalau nggak ICD-10 gitu ya. Saya apalnya hanya I10 yaitu hipertensi misalnya. Mas Anies, Mas Agus mungkin hafal 40-100 kode, ini bercanda ya. Tapi bahwa pemahaman medis saya tidak akan pernah bisa, walaupun saya juga punya isi dokter tiap hari ngobrol tentang penyakit dan lain-lain, atau anak saya juga dokter, tapi tetap background saya adalah IT. Artinya memang concernnya dan segala macam soulnya juga di bidang lain. Jadi di sini seorang CMO memang harus mempunyai background yang sangat kuat di bidang klinis medisnya gitu, karena nanti akan level di tanggung jawab eksekutif gitu ya. Nah, plus dia juga mulai memahami bagaimana sistem informasi itu dikelola terutama di bidang kesehatan, dan juga tentang bagaimana unit-unit organisasi di bawahnya nanti kan ada yang namanya CIO, CTO dan lain-lain yang nanti akan mendukung transformasi digital ini. Kemudian ini juga belum lama, Maret sampai Mei kemarin 3 bulan saya juga sempat asesor atau audit di satu rumah sakit swasta di Jogja ya, untuk menilai seberapa jauh penerapan sistem informasinya. Juga salah satu juga yang kita harapkan adalah seseorang yang memang mampu menjembatani antara hal yang sifatnya strategik dari perusahaan dan setelah diterjemahkan menjadi renstra sistem informasi yang akan mereka bangun di atas itu. Jadi kembali lagi kayak tadi Mas Rudi jelaskan, di regulasi kita punya banyak regulasi yang memang sudah bisa kita acu. Alhamdulillah dalam 3-5 tahun terakhir dinamikanya sangat aktif, sangat bagus dengan berbagai regulasi yang mendukung sistem informasi di bidang kesehatan ya. Ada Permenkes tentang RME, ada yang SE tentang ada integrasi satu sehat, bagaimana juga target di beberapa rumah sakit besar sudah di MRAM atau di adopsi electronic medical record yang mencapai level tertinggi ya 67 gitu ya. Dan juga kita lihat ini kebetulan seperti Mas Agus bilang tadi, kebanyakan di rumah sakit besar masih di level memang background IT banget ya, CIO atau CTO, jadi belum sampai ke CMIO. Kita lihat di beberapa regional di Singapura, Malaysia dan segala macam memang sudah arah sana. Nah ini juga menarik karena kebetulan Juli 2025 kemarin
Kemenkes juga baru mulai tata kelola rumah sakit ya, jadi baru 3 bulan, 2 bulan ya umurnya. Dan di bab 5 dan bab 6 ada dijelaskan tentang SIMRS dan juga tentang rekam medik elektronik seperti contoh acuannya. Misalnya kepemilikan SIMRS harus disarankan untuk beli putus ya, source code diberikan, bisa dimodifikasi, rekam medis elektronik semuanya ada. Jadi nanti kalau silahkan bagi teman-teman yang ingin download di internet sudah ada. Ini juga menarik karena ini terbaru ya, hanya baru 2 bulan. Secara umum ya menjelaskan mana SIMRS dan rekam medik elektronik itu perlu dikelola dalam satu rumah sakit. Jadi kembali lagi kalau kita lihat kenapa dibutuhkan ya kembali lagi kepatuhan terhadap regulasi ya. Kalau di BEOJK mereka sangat ketat sehingga perbankan sangat harus strict sekali mengikuti aturan tersebut. Juga tujuan-tujuan seperti internasional HIMSS segala macam di NRAM, nanti kita lihat seperti apa sih NRAM gitu ya. Ada Infram untuk kesiapan infrastruktur dan ada NRAM gitu ya untuk adopsi rekam elektroniknya. Infrastruktur pun juga jujur kalau di Indonesia mungkin juga masih tahap awal-awal gitu ya, apalagi NRAM. Tapi memang ya mau tidak mau kita harus ikuti juga. Dan ini targetnya nanti adalah mencapai Infram 5, NRAM 7 ya, sehingga segala pengelolaan di rumah sakit berjalan dengan baik. Jadi ada mutu keselamatan pasien, tata kelola data, ada AI jadi tantangan baru karena saat ini sedikit-sedikit kita harus menggunakan pengambilan keputusan berbasis pada kecerdasan buatan dan nah ini ilustrasi sedikit di NRAM tadi. Kembali lagi kalau kita memang sampai di level sudah saatnya butuh CMAO, memang kita sudah di level NRAM-nya yang cukup tinggi ya, di level 5, 6, 7 gitu ya. Karena kalau kita lihat dari state 0 sampai 7 gitu ya, 0 yang derivatnya hanya betul-betul manual, di 3 udah ada nursing untuk pengelolaan nursing menggunakan digital, di 5 sudah menggunakan closed loop medication ya, dan segala macam, sampai yang 7 adalah sudah paperless hospital yang advanced analytic. Ini pastinya cukup panjang. Nah, jujur kalau kita lihat dari sisi kesiapan SDM di bidang ini ya, gabungan antara informatika dan medis, juga merupakan keahlian tertentu yang tadi Mas Agus juga menjelaskan bagaimana tentang sertifikasi ya, tentang pengakuannya dan segala macam. Memang ini masih butuh perjuangan tersendiri untuk ke arah sana gitu ya. Nah, ini buat contoh saja bahwa saat ini kalau kita lihat kemarin muncul di banyak media juga bagaimana ada beberapa rumah sakit swasta besar yang sudah mempunyai N6 level tinggi ya, di mana mereka juga CTO-nya juga aktif dalam mendorong arah digital pasien sentrik ya dan segala macam hal. Nah, ini tentunya juga ada komunitas CIO Healthcare Indonesia yang juga aktif berinteraksi. Ini juga membuktikan mungkin saatnya mulai berada ke sana, walaupun mungkin secara mayoritas kita masih di level NRAM-nya 0, 1, 2, 3 dan inframnya juga begitu ya. Yang apa memang itu target yang ingin kita capai. At least kembali lagi tadi Mas Dodi menjelaskan kebutuhan SDM di IT mungkin dari hanya 1-2 orang hanya sifatnya support, 3-5 orang lebih mulai membangun aplikasi dan lain-lain, sampai belasan atau di Sarjito sampai puluhan, karena memang ada inovasi-inovasi baru ingin dicapai dalam pengembangan solusi-solusi berbasis kesehatan. Hanya buat ilustrasi, secara regionali ada berapa contoh rumah sakit yang sudah mempunyai level CMIO gitu ya. Di sini antara lain mereka akan mempunyai kewajiban melapor pada direktur pelayanan atau CMO-nya, direktur utamanya, kolaborasi dengan CIO untuk lebih ke teknisnya. Umumnya gitu ya, umumnya karena kepada namanya Chief Medical Information Officer, M-nya ini akan nyantol ke seseorang memang punya pengalaman di bidang klinis ya, apalagi levelnya harus cukup senior, 5 tahun atau lebih, paham CMRS tentang change management karena berkaitan bagaimana transformasi digital dikerjakan dalam satu organisasi. Fokusnya kalau kita lihat pastinya dia akan RME, satu sehat, implementasi CPOE ya, di clinician dalam mengentry data semua berbasis pada komputer, dan juga clinician decision support gitu ya, ada full slope medication dan segala macam hal, di mana data selalu selesai dengan baik di satu slope yang benar, tidak gantung gitu ya, mau farmasi dan yang lain juga sudah terselesaikan dengan baik di sistem. Ada KPI-nya, tata kelola datanya, dan juga pasti butuh pelatihan adopsi, sehingga kita lihat antara lain pasti mereka KPI cukup tinggi dari kepatuhan RM yang sangat tinggi di atas 95%, SPOE-nya di atas 90%, error obatnya berkurang sampai 30%, MRAM-nya 6, dan yang punya misalnya tahap atau roadmap katakanlah 12 sampai 18 bulan. Jadi artinya ke depan memang CMO akan menjadi krusial gitu ya, dengan kompetisi yang sangat tinggi ya, apalagi di swasta ya, karena mereka harus bersaing dalam memberikan layanan. Kemudian kebetulan alhamdulillah regulasi sudah makin bagus ya, pionir dalam
digital ya, tapi memang rata-rata belum punya CMIO. Benchmarking menunjukkan peran CMIO yang penting atau strategis. Dan dalam hal ini bagaimana rekomendasi untuk segera bentuk jabatan CMO dengan mandat dan KPI yang jelas. Jadi kalau umumnya pasti akan seperti ini, di mana ada seseorang yang mempunyai posisi CMO, di bawahnya ada yang memang sangat teknis di level CIO atau CTO, kemudian nanti ada clinical informatic teams yang memang mewakili unit-unit dalam organisasi kesehatan tadi yang paham bagaimana mengelola data-data secara digital untuk bisa diolah dalam proses pelaksanaan organisasinya gitu ya. Nah, ini Salamu biasanya akan punya roadmap ke arah ini gitu ya dalam seorang CMAO di 3 bulan pertama lebih banyak bagaimana menyiapkan dokumentasi RME dan lain-lain, integrasi satu sehat. 3 berikutnya dalam implementasi CPO yang prioritas tinggi ya seperti misalnya apa gitu ya nanti kita lihat. Kemudian juga habis itu ke pemanfaatan clinical decision support ya, dan lain-lain. Kemudian baru nanti bagaimana mendapatkan closed loop yang semakin tereksplorasi dan enlam level cukup tinggi. Ini ilustrasi tadi gambaran pembanding di sebelah kita, di negara tetangga kita, tentang bagaimana mereka sudah mempunyai seseorang dengan posisi yang sebagai CMO gitu ya. Dan ini dengan baseline-nya pastinya akan jauh lebih tinggi ya setelah kita punya CMIO. Ini kebetulan satu contoh yang karena mereka sudah mencapai N66 dan 7 gitu ya. Ini Pondok Indah Group ya. Ini Agustus kemarin belum lama gitu ya, mereka berhasil karena mereka juga sudah mampu menghasilkan medis elektronik, CPOE, CDS, dan closed loop medication. Dan juga masih telah berlanjut bagaimana mereka mengelola transformasi digitalnya dengan yang tanda kutip mempunyai kemampuan setara CMIO. Sehingga nanti katakanlah kita menjadi benchmark nasional untuk transformasi digital di Indonesia gitu ya. Jadi di situ kita lihat potensinya sangat besar dan kita lihat bagaimana fokusnya pada tata kelola data, integrasi satu sehat dan digitalisasi layanan pasien. Oke, nah artinya sebagai penutup, karena tadi Mas Anies bilang sekitar 20 menit ya. Memang betul bahwa tadi Mas Dodi, Mas Agus sudah menjelaskan transformasi digital era sudah tidak lagi bisa kita pungkiri ya menjadi satu keharusan. Regulasi RMI satu sehat juga dan target HIMSS Emlam menuntut kepemimpinan klinis digital gitu ya. CMIO menjadi peran strategis untuk menjembatani TI dan klinis. LS perlu segera membentuk posisi AMU dengan mandat dan KPI yang jelas. Dengan adanya CMIO, mutu layanan keselamatan pasien dan kepatuhan regulasi akan meningkat. Rekomendasi adalah bentuk CMIO sekarang juga agar LS siap menghadapi era digital health. Ini tentunya untuk rumah sakit yang memang sudah siap ke arah sana. Mungkin itu dari saya, Mas Anies, secara singkat nanti kita biar lanjut ke diskusi. Matur nuwun, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Rahyo ya. Saya kira tadi menarik sekali cerita tentang posisi medical informatics di rumah sakit dengan jabatan CMIO. Kalau saya lihat tadi Mas Rahyo kelihatannya menyebutkan bahwa CMIO itu bertanggung jawab ke CMO ya. Ya, betul. Yeah. Berarti kan kalau misalnya kita terjemahkan di kita, CMO adalah misalnya direktur medis. Berarti yang kita terjemahkan CMIO itu adalah misalnya sebagai kepala bidang medical informatics atau apa gitu ya di rumah sakit ya. Tapi latar belakangnya dokter klinisi, tapi di bawah areanya direktur medis gitu ya. Atau Karena bahkan tadi kelihatannya direktur juga utama. Kalau chief berarti mungkin levelnya, mungkin menurut saya Mbak seorang direktur Yanmed yang dibekali dengan keilmuan CPRS atau berarti mestinya tidak bertanggung jawab kepada CMO ya, langsung kepada CEO mestinya ya. Iya betul ya, kepada CEO bisa juga ya. Ya, makanya Kalau tergantung bertanggung oleh jawab kepada si Chief SOTK-nya Medical ya. Officer kan berarti bertanggung Ya, jawabnya kepada direktur medis. Tapi ini ya. adalah sebenarnya direktur medis plus ya, mungkin ini ya saya kira ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita undang ada Mas Agus dan Mas Dodi bisa bergabung. Oke, Ya, Mas Mas Anies. Agus sudah, Ya. Mas Dodi sudah. Baik, teman-teman, apakah ada yang resen mau ikut diskusi di sini? Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin saya banyak kita membahas satu pertanyaan awal dari Mbak Ulya. Mbak Ulya itu tanya, mungkin saya mohon komentar, entah Mas Agus boleh, Mas Rahyo boleh, atau Mas Dudi juga boleh nih. Pertanyaannya adalah, saya nakes tidak punya background IT. Kalau ingin masuk ke dalam medical informatics, seberapa dalam yang harus saya pelajari? Moga Mas Agus dulu mungkin mau komentar. Ya, terima kasih Mas Anies. Mungkin kalau ada waktu ya, berkenan meluangkan waktu, tentu sekarang di beberapa universitas sudah dibuka ya
kayak jurusan informatika, kesehatan, biomedis biasanya. Di UGM juga ada Simkes, di Bandung ITB, kemudian di ITS juga ada jurusan ke biomedical ya. Ada program S1, ada program S2, ini mungkin bisa ikut. Atau kalau mau ambil yang crash program, mungkin beberapa di center tersebut sepertinya mengadakan course ya, itu mungkin bisa menjadi alternatif yang menarik, tidak terlalu makan waktu, bisa sambil kerja, tapi sambil juga belajar dari sisi keilmuan. Terus kemudian juga tentu ini ya, dari asosiasi baik yang di Indonesia maupun internasional itu juga ada sering mengadakan kursus juga. Jadi seperti HIMSS ya, HIMSS itu ada kursus yang ada sertifikatnya juga untuk mendapatkan sertifikasi. Ini sertifikat kompetensi ya, bukan gelar degree ya. Jadi seperti CPHIMS itu salah satu yang ada diadakan oleh HIMSS. Jadi ada kursus kursus introduction-nya, ada buku panduan, nanti bisa ikut sertifikasi. Dan tentu sebenarnya ilmu paling banyak itu yang didapat dari pengalaman ya kalau menurut saya. Jadi mungkin di awal bisa ikut short course, tapi nanti mungkin lebih lanjutnya saya rasa terjun langsung itu tetap menjadi guru yang terbaik sih. Oke, Mas Agus. Mungkin Mas Rahyo atau Mas Udi mau komentar? Mas Dodi dulu aja. Kalau saya kan nggak punya pengalaman, malah Pak Agus yang pengalamannya itu dari dokter ke IT. Oke, nggak apa-apa. Mas Rahyo, moga silakan. Iya, baik. Tadi berarti background-nya misalnya dari kesehatan ya, atau kedokteran atau gizi atau perawatan, terus pengen belajar tentang sistem informasi gitu. Betul ya Pak Anies ya? Ya. Ya, 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 kan bisa tadi yang mungkin dibilang informal dengan melalui pelatihan-pelatihan secara online, saya kira di internet sangat banyak itu ya. Dan ada sertifikasinya juga, walaupun memang sulitnya kalau pelatihan online itu juga kadang untuk praktek agak sulit karena apa ya, kadang butuh kedisiplinan yang cukup ketat untuk bisa belajar ke situ. Tapi kalau semacam pelatihan, kursus workshop tuh di Simkes di sini juga ada, nanti dibantu Mas Anies, atau juga yang sifatnya resmi seperti apa namanya diploma dan lain-lain di apa di misalnya di UGM ya, agak jauh dari sini di elektro sudah ada teknik biomedis. Saya ambil tiap tahun ngisi itu juga apa studium general, dan mereka cukup tertarik. Ini kemarin tadi juga saya udah share ke teman-teman di sana untuk bisa ikut ke sini karena sekali lagi lowongan di bidang informatika medis ini kan juga masih besar ya. Artinya ini gini aja buat contoh gitu ya, buat ilustrasi. Saya cukup aktif update di LinkedIn. Nah, kenapa sering kadang-kadang dikontak misalnya dari UNDP, ADB, JICA? Karena selain mereka mencari orang yang dari medis belajar, mereka juga mencari orang IT yang belajar medis. Nah, ini memang kombinasi yang menarik tergantung dari porsi mana yang dibutuhkan gitu ya. Jadi sekali lagi juga belajar sekarang bukan hal yang sulit bagi Mbak tadi yang ingin belajar ke situ. Dan memang sangat dibutuhin karena kan kesehatan dan pendidikan tuh apa ya, fondasi besar dalam satu negara, dan keahlian itu masih sangat dibutuhkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi segera cari saja satu pelatihan tertentu, apakah informal atau formal, sehingga bisa belajar dengan mudah. Nanti link bisa di-share oleh Pak Anies kali, karena Pak Anies punya daftar cukup banyak tentang pelatihan-pelatihan online atau yang fisik datang ke Simkes atau tempat lain. Oke, menarik. Mungkin makasih Mas Rahyo. Mungkin buat Mbak Ulia sama sekaligus yang kedua tadi ya, Mbak Priscila ya. Saya mungkin share sedikit ya. Kita memang di IAHI itu belum membuat program yang spesifik atau sertifikasi untuk health informatics. Tetapi kalau teman-teman ada yang ingin ikut mendapatkan rekognisi internasional, ini ada sertifikasi health informatics yang disiapkan oleh, ya memang berbayar sih, yang disiapkan oleh Asosiasi Health Informatics dari Australia. Kita harapannya tahun depan mungkin kita bikin networking dengan mereka. Nanti kita adopt ya, mungkin kira-kira model sertifikasinya seperti apa. Kalau menyelesaikan ini syaratnya yang pertama adalah ada 2 fase. Yang pertama itu mereka harus punya degree terkait dengan IT atau yang lain. Kemudian bisa non-degree, tapi kemudian ada pengalaman bekerja. Kemudian nanti mengikuti self-study sekitar 6 bulan. Kemudian nanti tes, nanti kita bisa dapat gelar CHIA, Certified Health Informatics. Ini di asosiasinya Health Informatics di Australia. Tapi ini saya kira bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman. Yang paling murah saya kira kalau misalnya sertifikasi internasional ini masih dari Australia.
yang dari Amerika saya kira masih mahal sekali. Ini mungkin bisa menjadi alternatif buat teman-teman kalau pengen masuk ke sana saya kira. Oke, mungkin yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Monggo silakan kalau ada. Izin, izin Ya, saya silakan. bertanya, Ada Pak. yang present? Ya, Ya, ya. Saya Ulia Zahra, ya, Pak, yang tadi silakan. bertanya. Ya, Oke, silakan Mbak Ulia. sebetulnya, ya, terima kasih, Pak. Sebetulnya saya memang sudah tertarik terhadap health informatik ini dari setelah lulus kuliah. Kebetulan saya background-nya adalah kesehatan masyarakat, Pak. Nah, di tahun 2025 ini saya scholarship hunter dan ingin sekolah lagi di Simkes UGM. Tapi yang saya masih agak bingung ini adalah narasi informatika kesehatan ini kan Simkes ini kan suatu penjurusan dari program studi kebijakan dan manajemen kesehatan ya Pak. Jadi saya masih bingung untuk mungkin nanti ke depannya ketika saya seleksi beasiswa ini ditanya bagaimana narasi saya menjelaskan tentang ahli informatika kesehatan, tapi ini masih penjurusan gitu, Pak. Saya agak bingungnya di sana ya, Pak. Mohon untuk bisa dibantu menjawab. Oke, makasih Mbak Ulia. Di sini Mas Gugu atau Mas Lutfan ada nggak ya? Mungkin untuk bantu menyampaikan Mas Gugu ya. yang lebih pas. Atau Mas Lutfan? Nggak ada. Ya, mungkin ya Mbak Ulia. Yang pertama adalah memang minat Simkes di UGM itu memang ada di bawah Prodi Health Policy and Management. Idealnya memang kalau kita mau menyebutkan health informatics itu memang menjadi satu prodi sendiri. Tapi sebenarnya minat Simkesnya UGM itu sudah terakreditasi oleh IMIA, International Medical Informatics Association. Jadi kalau belajar health informatics itu menurut program akreditasi dari IMIA itu International Medical Informatics Association, ada 3 jalur. Yang pertama mengikuti program Health Informatics yang diselenggarakan oleh satu prodi yang dedicated Health Informatics. Ini jarang. Di Indonesia saya kira sekarang nggak ada. Yang ada itu beberapa negara yang dari luar Amerika itu banyak. Setahu saya mungkin yang Australia juga ada. Yang kedua, program Health Informatics yang ada di bawah fakultas atau prodi ilmu kesehatan. Ini mungkin yang termasuk salah satunya adalah di Simkes. Yang ketiga, program Health Informatics yang ada di fakulti atau prodi di Informatics. Itu juga ada. Ada opsi yang lain yaitu Health Informatics tapi di luar bidang ilmu kedokteran, di luar bidang ilmu kesehatan dan IT. Ada di ekonomi itu juga ada. Nah, saya kira mungkin memang kalau di Indonesia itu tantangannya adalah yang pertama tadi ada rekognisi profesi, kemudian nama program studinya. Tetapi saya kira mungkin ini juga nanti ada isu untuk ke Simkes. Tapi di sisi yang lain saya kira buat teman-teman yang kalau misalnya memang belum ada kesempatan di luar, saya kira minat Simkes di UGM saya kira masih oke. Kita jejaring internasionalnya juga banyak dan saya kira nanti dapat memiliki kesempatan selain yang berkaitan dengan menimba ilmu di sini, tapi juga terkait dengan aspek polisinya juga. Nah, ini mumpung ada Mas Hugo, moga Mas Hugo mungkin bisa menambahkan ceritanya Mas Hugo. Ada yang ingin masuk Simkes tapi galau. Ini nanti informatiknya di mana? Moga Mas Hugo. Ya, baik, terima kasih Pak Anies. Jadi ada beberapa sebenarnya kita juga mau melakukan perubahan ya terkait dengan deliverables-nya, cara mengelola ya untuk nanti bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah bekerja, terutama Pak Anies. Jadi tahun depan Insya Allah nanti kita ada kelas yang paruh waktu gitu ya, yang weekend gitu, sehingga nanti teman-teman yang bekerja itu bisa ikut ya, karena kalau di Simkes itu kebetulan memang kita masih mengacu pada kurikulum yang standarnya Kementerian ya. Jadi minimal 3 semester, 4 semester gitu ya. Yang itu ada kira-kira 54 SKS. Kita ada 2 skema nih kalau untuk teman-teman yang sudah bekerja. Yang pertama, skema pertama itu adalah skema yang paruh waktu. Ini juga insya Allah ya, ini dalam rangka kita menjajak dengan Badung juga ya, di mana nanti harapannya bisa ada kelas yang di Bali gitu. Kemudian yang kedua itu adalah yang RPL Pak, yang insya Allah juga nanti akan kita coba ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja itu terutama yang
punya pengalaman 5 tahun gitu mengelola sistem informasi itu ada proses seleksi untuk di waive beberapa mata kuliah sehingga cukup 1 tahun nggak salah kalau paling sedikit itu 1 tahun paling banyak mungkin 1,5 tahun karena tergantung dari berapa banyak yang bisa di waive tergantung pengalaman dari calon mahasiswa ya apakah pernah sertifikasi pernah ini pernah itu akan diperhitungkan sebagai salah satu untuk wave-nya tadi. Dan memang arahnya kalau di Simkes ini walaupun namanya dulu memang sistem informasi manajemen kesehatan itu dulu framework-nya menggunakan framework yang cukup gitu Health Matrix Network, tetapi kita sudah mulai masuk ke artificial intelligence. Ini ada tim dosen kami yang dari Mbak Anissa terus yang sudah mulai masuk ke AI, lalu kemudian harapannya juga kurikulum kita juga terus berkembang untuk nanti bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan aktivitas-aktivitas kaitannya dengan tugas akhir itu juga bisa lebih spesifik pada proyek-proyek yang sifatnya capstones ya, yang ringan-ringan kayak gitu. Itu mungkin Pak Anies dari Simkes. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ugu dapat menjelaskannya. Nanti monggo Mbak Ulfa kalau ingin tahu lebih banyak nanti bisa kontak-kontak dengan Dr. Ugu ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini saya kira pertanyaan terakhir karena kita sampai 5:15. Mungkin ke Dr. Agus kali ya. Mas Agus ini ada pertanyaan dari Diah Kurniawati. Pada HIMSS Emram pada level 7 misalnya, keunggulan teknologi dalam bidang analisis data klinis kira-kira seperti apa ya? Mungkin tidak spesifik ke RSPI ya, tapi secara umum mungkin saya kira mungkin juga Pak Rayo juga boleh, saya kira nanti mau komentar silakan. Mas Agus, saya kira kalau yang di level 7 kira-kira aspek analisis data klinis itu seperti apa kan? Dari sisi teknologi atau mungkin aspek bisnis proses lain. Terima kasih. Baik, kalau kita coba melihat dari item penilaiannya di Emram ya, yang level 7 terkait dengan data. Jadi pertama, data itu sudah didapatkan dari level di bawahnya ya, dari akuisisi data baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, terutama di sini sebenarnya lebih pada data-data yang terstruktur yang diakuisisi melalui perangkat-perangkat yang sudah terkoneksi Mas Anies. Jadi mungkin dalam bahasanya bisa disebut istilahnya mungkin sekarang big data analytics yang datanya mungkin dianalisa hampir real time ya. Nah, kemudian data tersebut juga bisa langsung dijadikan feedback untuk keperawatan pasien ya. Jadi misalnya data-data yang didapat dari perangkat pasien monitoring di ICU misalnya, kemudian digabungkan dengan data-data hasil dari pemeriksaan laboratorium, itu dianalisa hampir secara real time dengan beberapa modeling algoritma misalnya. Itu bisa memprediksi kemungkinan adanya deteriorasi pasien, terjadi penurunan kondisi pasien. Itu bisa beberapa algoritma misalnya dibangun untuk itu. Nah, ini beda dengan yang tingkat level di bawahnya, level 5. Kalau level 5 di Emram itu misalnya untuk deteksi deteriorisasi pasien itu mungkin masih menggunakan ini ya, early warning system ya. Jadi dari indikasi tingkat kesadaran pasien dengan vital sign yang dibaca trennya, kalau terjadi penurunan nilainya di early warning system, maka kemungkinan pasien akan deteriorisasi. Tapi ini sifatnya kan nggak almost real time ya, jadi mungkin kadang-kala seringkali terlambat. Nah, ini kalau yang level 7 itu datanya sudah real time menggunakan perangkat-perangkat IOMT dan sudah dianalisa dengan teknik yang lebih canggih ya, misalnya dengan artificial intelligence dengan beberapa modeling tertentu. Itu kalau kita coba ini ya, identifikasi dari requirement yang ada di penilaian Emram level 7 ya, Pak Anies. Oke, makasih Mas Agus. Mungkin Mas Rahyo mungkin ada tambahan. Tambahan sedikit ya, betul Mbak. Tadi betul. Kalau kita lihat secara generik kan memang kita melihatnya dari data di internet aja, tapi mungkin sekilas antara ini pasti dengan level 7 mereka punya enterprise-wide electronic medical record, jadi dia punya grup dari Indah, Puri Indah, Bintaro, data klinis pasiennya akan konsisten walaupun mereka berada di lokasi yang berbeda, bisa melakukan analisa longitudinal pasien itu sendiri juga. Mereka juga pasti support ke arah clinical decision support system, ada alert otomatis untuk alergi, interaksi obat dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga advanced analytic, predictive modeling ya, mereka bisa memprediksi risiko komplikasi misalnya lama rawat dan lain-lain.
clinical outcome tracking, atau juga berhubungan dengan operation efisiensi. Selain itu juga bahkan dia mungkin dengan level 7 dia mampu melakukan population health and personalized medicine gitu ya. Jadi bisa menganalisa pada populasi pasien tertentu, tren di penyakit kronis, diabetes, hipertensi, dan lain-lain gitu ya. Dan juga nanti tentunya di level direksi eksekutif mereka punya real time dashboard dan eksekutif reporting gitu ya. Jadi punya dashboard analitik real time, indikator bentuk klinis, indikator keselamatan pasien, dan lain-lain. Jadi memang mestinya dengan level setinggi itu setidaknya pasti bisa mencapai hal-hal seperti itu. Secara singkatnya begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raya. Mungkin karena waktu sudah habis ya. Saya hanya ingin komentar sedikit tadi pertanyaan Mbak Priscilla. Ini menambahkan lagi. Pak Anies, kalau yang lebih terjangkau ada nggak? Nah, tadi kan kita tunjukin Australia, itu biayanya cukup mahal. Ini mungkin saya juga call ke teman-teman Petirs. Nanti mungkin kita bisa bikin kolaborasi bareng Mas Pikin atau Iyahi dengan Petirs. Kita cari program atau kita create program sertifikasi mungkin moduler ya, yang topik-topik yang mungkin potensial buat teman-teman. Karena kita sama-sama lembaga asosiasi profesi yang sejenis. Nanti mungkin kita bisa sepakati bersama. Karena melihat ini, dua pertanyaan ini paling titik kan ada demand, ada kebutuhan. Teman-teman entah itu background-nya kesehatan atau background-nya IT, pengen masuk ke sektor kesehatan. Tadi sudah ada pencerahan dari pengalaman teman-teman. Nah harapannya mereka ketika masuk ke entah itu rumah sakit atau nanti DTO hidup lagi misalnya. Nah itu mereka udah siap, sudah punya sekian bekal apa saja ya untuk masuk ke jenjang profesi yang saya kira sangat menantang dan ke depan saya kira kebutuhannya juga luar biasa. Ya, saya kira ini yang kita diskusikan. Terima kasih sekali kepada teman-teman, sudah ada 60-an yang masih bergabung sampai sore ini. Terima kasih semua yang terlibat dalam proses diskusi bertanya. Kemudian tadi ada Mas Gugu dari Simkes juga. Kemudian juga semua pembicara, matur nuwun atas sharingnya, pengalamannya luar biasa. Kita jarang loh mendapatkan pengalaman langsung mereka-mereka yang terjun dalam bidang ini konsisten sejak tahun 2004 sampai sekarang ya, 21 tahun. Nah, ini yang saya kira luar biasa. Ini ilmunya luar biasa. Baik, terima kasih semuanya. Ini pembelajaran yang baik. Moga-moga semuanya bermanfaat. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Apresiasi, applause untuk Mas Dodi, Mas Dr. Agus, kemudian juga Mas Rahil. Saya kembalikan ke Mbak Ina, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Anies sudah memandu diskusi pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup pada kegiatan sore hari ini, dipersilahkan Bapak Ibu yang belum mengisi form presensi untuk bisa mengisi terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga diskusi yang kita ikuti pada sore hari ini dapat menjadi salah satu langkah begitu ya untuk bisa memperkuat ekosistem SDM kesehatan yang lebih profesional, adaptif, serta siap berkontribusi begitu dalam transformasi digital di Indonesia, sekaligus untuk bisa jadi pemantik kita bersama. Baik Bapak Ibu, atas nama panitia kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, serta peserta yang hadir, sekaligus kami mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini masih banyak terdapat kekurangan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di sesi Hot Talks berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat di Chile. Pamit.